الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Insya Allah di pertemuan pertama kita bahas mabadi asyrah dulu ya, dari ilmu nahwu. Allahu Akbar. Di Allah Subhanahu wa taala ini menurunkan syariat Islam untuk umat manusia, untuk hajat umat manusia, untuk kebaikan umat manusia dunia dan akhirat. Nah, maka tidak ada jalan keselamatan bagi siapapun kecuali orang itu mengikuti apa? Mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam menurunkan syariat ini Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para nabi, para rasul untuk menyampaikan syariatnya. Dan kemudian setelah jalan ribuan tahun lamanya, sepanjang sejarah umat manusia kira-kira begitu ya, sejak Nabi Adam. Kalau sebelum Nabi Adam ya, ada manusia nggak sebelum Nabi Adam? Nah, menurut teori evolusi, ada Homo sapiens sebelum Nabi Adam. Jadi kalau kita, manusia pertama itu siapa? Nabi Adam. Kalaupun ada makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam yang mirip manusia, itu kita katakan ya mirip secara postur tubuhnya, bentuk tubuhnya, tapi secara yang disebut sebagai manusia, makhluk yang berakal, yang mendapatkan taklif syariat, itu yang pertama kali siapa? Nabi Adam. Dan Allah tidak pernah mengatakan sebelum manusia bumi ini nggak ada makhluk. Tidak ada yang mengatakan demikian. Allah tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Adam makhluk pertama di muka bumi. Tidak. Tapi Nabi Adam manusia pertama. Sebelum Nabi Adam ada makhluk di muka bumi? Ada, banyak. Banyak makhluk di muka bumi sebelum Nabi Adam. Hewan-hewan gitu ya. Tumbuh-tumbuhan. Waalaikumsalam. Nah, setelah diutusnya manusia ke bumi, atau ketika manusia diturunkan ke bumi, bersama dengan itu Allah menurunkan syariat. Jadi syariat sudah ada sejak Nabi Adam. Berjalan umat manusia sampai kemudian syariat ditutup atau diakhiri oleh pungkasan para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka zaman sekarang ini tidak ada jalan keselamatan bagi siapapun dunia dan akhirat kecuali mengikuti syariatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu kita perlu tahu isi syariat Nabi Muhammad itu apa saja, kan begitu? Nah, karena Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, dan juga wahyu yang bentuknya makna, yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk hadis. Ya, dari sini kita bisa katakan bahwa sumber syariat Islam itu ya hanya Al-Quran dan hadis. Maka untuk memahami Quran dan untuk memahami syariat Islam kita perlu memahami Al-Quran dan hadis. Pembahasan mengenai apakah Quran hadis itu betul dari Allah atau enggak, atau bahkan Allah itu ada apa enggak, itu bukan pembahasan ilmu nahwu, tapi itu pembahasan apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam yang membahas tentang Allah itu wujud nggak sih? Nah, sifat-sifatnya seperti apa? Nabi Muhammad itu betul-betul seorang utusan Allah apa enggak? Itu dibahas dalam apa? Ilmu kalam. Al-Quran yang sampai kepada kita ini Quran yang betul-betul dulu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad apa enggak? Udah ada tahrif apa belum? Pembahasan apa itu? Ilmu kalam juga. Ini hadis yang sampai kepada kita ini semuanya sahih apa enggak?
Sudah diverifikasi belum? Pembahasan apa itu? Mustalah hadis atau ilmu hadis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bukan pembahasan kita. Nah, pembahasan kita itu kita ini sekarang sudah apa namanya? Di hadapan kita sekarang ada Al-Qur'an yang sudah kita yakini, ada hadis yang sahih, katakanlah demikian, atau seenggaknya yang bisa dijadikan sebagai hujjah dalam syariat. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan hadis yang ada di hadapan kita? Tentu pertama-tama kita lihat Quran hadis itu bahasa apa? Bahasa Suryani, bahasa Sunda, bahasa Inggris, Jerman, bahasa apa? Bahasa Arab. Quran dan hadis itu bahasa Arab. Maka mau nggak mau, kalau pengen paham syariat lewat Al-Quran dan hadis ya perlu bahasa Arab. Bahasa Arab itu cabangnya banyak. Bahasa Arab itu cabangnya banyak. Kalian baca Quran, pertama kali yang kalian lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillah. Bismi itu artinya apa itu bismi? Allah artinya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim artinya apa itu? Maliki yaumiddin. Maliki itu artinya apa? Malik. Yaum itu artinya apa? Lafat-lafat atau kalimat-kalimat mufrad yang ada dalam Quran itu artinya apa? Itu bahasa Arab nggak? Bahasa Arab. Nah, mengetahui kalimat-kalimat mufrad seperti tadi ismi, kemudian Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yaum, Ad-Din, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dibahas dalam satu ilmu namanya ilmu apa? Ilmu lughah. Atau matan lughah. Matan lughah itu ilmu yang bicara tentang madlul satu kalimat atau satu lafaz dalam bahasa Arab. Kalimat-kalimat mufrad. Qalam, ya kan? Qara'a, doroba, nasoro, dan seterusnya dan seterusnya. Kalimat-kalimat mufrad ini punya makna nggak? Ya punya makna. Tentu kalimat-kalimat berbahasa Arab yang musta'mal atau maudhu, yang punya makna, bukan maqali inna rahmatan. Maqali inna rahmatan. Itu kira-kira musta'mal atau muhmal itu? Maqali inna rahmatan. Nah? Ya enggak tahu. Tahu dari mana? Lo enggak. Apa namanya? Kalau beliau mengatakan saya wadhi'nya gitu gimana? Bisa-bisa aja kan? Ya terserah beliau, bebas. Namanya bahasa itu kan pada dasarnya apa? Bahasa itu pada dasarnya arbitrer. Arbitrer itu apa? Suka-suka. Saya mau namai ini misalnya kaleng kerupuk, ya boleh-boleh aja. Tapi ini bahasa saya. Atau bahasa semut. Bahasa saya sendiri. Nah, tapi kalau kalian bicara bahasa Arab itu sudah ada wadhi'nya. Jadi bahasa Arab itu yang memang musta'mal sudah ada wadhi'nya, sudah ada maknanya, udah ada kira-kira makna apa ya? Makna resminya, kira gampangnya begitu. Udah ada makna resminya. Bisa dikarang-karang sendiri. Enggak bisa. Orang baca Quran misalnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pengen memaknai Al-Quran dengan makna baru. Tidak mengikuti kaidah-kaidah bahasa Arab, bisa nggak? Nggak bisa. Bahasa itu, ini hadza muhim jiddan. Bahasa itu sesuatu yang sama'i. Apa? Sama'i. Sama'i itu artinya apa? Ya kita dengar dari pengguna bahasa tersebut. Bukan kita ngarang-ngarang. Jadi ini saya ngomong dari tadi, dari awal sampai akhir tadi. Kalian paham kan? Lafaz-lafaz yang saya ucapkan itu tertransfer di telinga kalian, difahami oleh otak kalian dengan makna-makna tertentu, betul? Lah, lafaz yang saya ucapkan, kemudian kalian fahami sebagai makna, itu makna-makna itu kalian tahu dari mana? Dari mana kalian mengetahui makna yang ada di kepala kalian melalui lafaz yang saya ucapkan? Dari sama, dulu kalian pernah, sejak kecil kalian tanya kepada orang tua kalian, ini apa, ini apa, ini apa, gitu kan? Oh ini kupu-kupu, berarti kalian tahu. Yang pertama kali kalian lihat itu kan makna dulu, waktu kecil itu ya. Yang pertama kali kalian lihat itu apa? Kalian ketahui itu makna. Kalian melihat satu makhluk, gitu ya. Satu makhluk yang bisa terbang. Kalian tahu maknanya, karena sudah tasawur, kalian sudah mentasawurkan maknanya.
atau mentasurkan objek tersebut, sekalian tanya sama orang tua kalian, istilahnya apa, namanya apa, ini apa. Terus orang tua kalian jawab kupu-kupu. Maka masuk di kepala kalian satu lafaz bunyinya kupu-kupu yang maknanya adalah makhluk yang kalian lihat. Semua kalian tanya begitu, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan seterusnya. Jika kalian tahu maknanya, kalian tahu apa namanya, benda ini namanya meja, benda ini namanya gelas, isinya kopi, ini namanya penghapus. Dari mana taunya? Sama. Dari sama. Sama. Semua bahasa juga begitu. Semua bahasa itu dimulai dari sama. Dimulai dari sama. Bukan ngarang-ngarang sendiri. Kecuali kalau emang pengen ngarang-ngarang sendiri, tidak apa-apa, bebas. Tapi kalau kamu pengen mengarang suatu bahasa sendiri, maka jangan ajak orang lain berkomunikasi menggunakan bahasamu. Hiduplah dalam universe-mu sendiri, kira-kira begitu. Kamu mau punya bahasa innama qoli rahmatan fima Allah lalala yang seperti itu, bebas, tidak apa-apa. Tapi hiduplah di universe Anda. Jangan ngajak-ngajak orang. Jangan ngajak-ngajak orang lain. Orang lain sudah punya bahasanya sendiri. Yang pada dasarnya bahasa itu ya untuk memudahkan kita berkomunikasi. Oke, saya kembali. Jadi tadi Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab yang pertama kali itu matan lughah, karena kalau Anda nggak tahu apa namanya makna-makna mufradat tiap kalimat, yo mau Anda belajar nahwu sampai alfiyah juga nggak akan paham. Yang paling dasar apa? Matan lughah. Makanya dulu waktu kecil kita pertama kali belajar bahasa Arab, yang pertama kali diajarkan apa? Masa langsung nahwu, langsung sorof? Enggak kan? Apa yang pertama kali diajarkan? Lu mufradat. Hadza, insanun, dan seterusnya, dan seterusnya. Paham? Nah, itu tadi apa? Matan lughah. Matan lughah itu bicara tentang makna-makna mufrad, makna-makna mufrad dalam bahasa Arab. Lafaz-lafaz, kalimat-kalimat mufrad ini ketika dia disusun itu punya makna yang lain. Lafaz-lafaz mufrad itu ketika dia disusun dia punya makna yang lain. Zaidun, ada maknanya? Ada. Ya orang aja, orang yang namanya Zaid. Qaimun, ada maknanya? Qaim? Ada maknanya. Ketika saya menyebut kalimat ini secara terpisah, Zaidun, gitu aja, atau Zaid, Qaim. Ketika saya sebut kalimat-kalimat ini secara terpisah, maka yang muncul di kepala kalian ya makna-makna mufradnya saja. Zaid, Qaim, dah pas. Ada hubungannya antara Zaid dan Qaim? Belum ada hubungannya. Sama kayak ketika saya nyebut macam-macam kalimat isim. Sekarang misalnya saya nyuruh kalian, tolong sebutkan macam-macam kalimat isim. Kalian sebutkan Amrun, Zaidun, Ja'a, Qaim, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa maksudnya? Menyebutkan deret kalimat isim itu kira-kira, misalnya saya menyebut, sebutkan macam-macam kalimat isim. Oh, kalimat isim itu contohnya seperti Zaid, Qaim, kemudian Syarif, Umar, Bakar. Ada banyak lafaz kan? Ada lafaz Zaid, Qaim, Syarif, Umar, Bakar. Ini lafaz-lafaz ini ada hubungannya satu sama lain nggak? Nggak ada. Belum ada nisbahnya kalau dalam mantik. Belum ada apa? Nisbahnya. Tapi ketika kamu susun menjadi satu susunan, Zaidun, Qaimun, ini lafaz yang tadi asalnya masing-masing tidak memiliki hubungan, Zaid, Qaim, Syarif, Umar, Bakar, ketika Anda susun menjadi susunan tertentu, dia punya makna yang lain. Apa maknanya Zaidun Qaimun? Apa maknanya Zaidun Qaimun? Apakah ketika kamu menyebutkan Zaidun Qaimun itu ada dua apa ya? Ketika saya menyebut Zaid saja, Qaim saja, itu dua makna yang berbeda, betul? Tapi ketika saya melihat Zaid berdiri, terus saya bilang Zaidun Qaimun,
Kira-kira zaitun qaimun itu merujuk pada dua hal yang berbeda atau satu hal saja? Satu hal. Itu ada orang namanya Zaid dan dia keadaannya berdiri. Saya sebut dia dengan zaitun qaimun. Jadi zaitun qaimun di sini sudah menjadi satu kesatuan yang berbeda dari sebelumnya ketika dua kalimat ini terpisah. Berarti lafadz bahasa Arab itu, ada muhim. Lafadz bahasa Arab itu ketika dia terpisah masing-masing pada lafadz-lafadz mufradnya saja, itu dia punya makna yang dibahas dalam ilmu apa? Apa tadi? Ilmu lughah. Ketika masih Zaid saja, Qaim saja, Doroba saja, dan seterusnya, lafadz-lafadz mufrad ini dibahas dalam ilmu namanya apa? Lughah. Ketika sudah disusun menjadi satu susunan kalimat, Zaidun Qaimun Doroba Zaidun Amron. Ini menjadi apa? Aywa, menjadi satu susunan yang punya makna yang sama sekali berbeda dari lafadz-lafadz mufradnya. Lah ketika dia disusun itu tidak boleh. Ketika lafadz-lafadz bahasa Arab itu yang awalnya mufrad disusun menjadi satu bentuk susunan tertentu, menjadi murakkab, sehingga punya makna yang berbeda dari makna-makna mufradnya. Maka dia punya hay'ah, punya ahwal, punya keadaan. Punya keadaan tertentu yang mana keadaan itu menentukan perubahan maknanya. Ini ketika saya menyebut Zaid, Qaim, Syarif, Umar, Bakar, ini saya bisa keadaan Zaid, harokatnya Zaidun itu bisa saya rubah-rubah kalau dia tidak disusun. Saya bisa menyebut Zaid, saya bisa menyebut Zaidin, saya bisa menyebut Zaidun, Zaidan, bebas. Ketika dia belum disusun. Zaid, Amrin, Bakrun, bebas. Apa? Bebas ketika dia belum disusun. Tapi ketika sudah disusun, ada kaidah-kaidah tertentu, aturan-aturan tertentu yang kalau Anda menginginkan makna tertentu harus ikut kaidah tersebut. Ketika Anda menginginkan makna Zaidun Qaimun, makna yang Anda inginkan adalah al-hukmu ala Zaidin bil qiyam. Anda ingin menghukumkan Qaim atau qiyam kepada Zaid. Jika makna itu yang Anda inginkan dari kata-kata Zaidun Qaimun, maka Anda mengucapkannya harus Zaidun Qaimun. Tidak boleh Zaidan Qaiman, Zaidin Qaimin, Zaidun Qaimin. Tidak bisa. Zaidu Qaimu, Zaid Qaim. Tidak boleh. Harus menggunakan apa? Hay'ah tertentu, yaitu Dun, Zaidun, Qaimun. Itu hay'ahnya itu. Itu hay'ahnya, ahwalnya, keadaannya, keadaan lafadznya ketika murakkab. Dan itu menentukan makna. Menentukan apa? Makna. Baik, ketika saya mengatakan misalnya Doroba Zaidun Amron dengan Doroba Zaidan Amrun, beda nggak maknanya? Doroba Zaidun Amron dengan Doroba Zaidan Amrun, beda nggak maknanya? Beda. Beda hay'ah, beda hal, beda keadaan. Satu kalimat, maka berbedalah maknanya. Berbedalah maknanya. Paham maksudnya? Nah, ini pembahasan tentang ahwalul kalim, keadaan-keadaan kalimat atau keadaan akhir kalimat yang berubah-ubah, kira-kira dibahas dalam ilmu lughah nggak? Tidak dibahas dalam ilmu lughah. Ilmu lughah hanya membahas makna-makna kalimat-kalimat mufrad. Tapi kalau sudah kalimat yang murakkab semacam ini, dia tidak lagi dibahas dalam ilmu lughah, tapi dibahas dalam ilmu nahwu. Bahas dalam ilmu. Ada lagi satu ilmu yang sebetulnya dia juga membahas kalimat-kalimat mufrad. Membahas hay'ah, keadaan kalimat mufrad. Yang mana ketika kalimat mufrad ini berubah mengikuti wazan tertentu, maknanya juga berubah. Qata'a, quti'a, qatta'a,
taqatta'a, qati'un, maqtu'un. Itu kalimat-kalimat itu akar katanya sama. Qaf, ta sama ain. Tapi ketika mengikuti wazan yang berbeda-beda, maknanya berubah nggak? Berubah. Qata'a dengan qatta'a sama-sama fi'il madhi, maknanya beda. Qata'a memotong. Kalau qatta'a, ayo ada ziyadatul harf di situ, yaitu ta. Karena apa namanya ditasydid, ta-nya itu ditasydid, maka lafadz yang musyaddad dia menyimpan dua huruf. Faedahnya litakthir. Qata'a memotong, kalau qatta'a memotong-motong. Nah, mencincang. Faqatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Perempuan-perempuan Mesir ketika melihat Nabi Yusuf itu di Quran digambarkan saking tampannya Nabi Yusuf, apa yang mereka lakukan? Qatta'na aidi, bukan cuma motong tangannya saja, qatta'na aydiyahunna. Enggak sengaja, tanpa sadar mereka memotong-motong tangannya siapa? Tangannya sendiri, tanpa sadar, enggak kerasa sakit. Ngelihat orang ganteng. Nah, jadi jangan heran kalau sejak zaman dulu orang ganteng, orang cantik itu fitnah. Apa? Ketampanan dan kecantikan itu apa? Fitnah. Nah, ngelihat artis-artis Korea, sejak zaman dulu, sejak zamannya Nabi Yusuf. Faqatta'na aydiyahunna. Qata'a dan terus daraba, duriba, tadaraba. Ini perubahan kalimat mufrad. Perubahan kalimat mufrad mengikuti wazan tertentu yang bisa mengakibatkan berubahnya makna. Dibahas dalam ilmu nahwu? Tidak. Dia tidak dibahas dalam ilmu nahwu, tapi dia dibahas dalam satu fan ilmu namanya ilmu shorof. Ingat ya, ini majelis ini nih, asumsi saya tidak ditujukan untuk teman-teman yang masih mubtadi' surf, masih belum bisa membedakan fa'il, maf'ul, mubtada, khobar, macam-macam apa namanya marfu'atul asma, mangsubatul asma, itu ya tentu akan kita bahas juga, tapi tidak dalam rangka memperkenalkan istilah-istilah itu. Kita sudah naik 1 atau 2 level di atas mubtadi' surf. Nggak sampai muntahi, terlalu jauh. Nggak sampai bahkan mutawasit aja enggak. Seenggaknya tujuan dari majelis ini adalah mala yughni anhu mubtadi'u thalibi ilmin nahwi. Pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah pembahasan-pembahasan yang seorang mubtadi' ilmu nahwu itu tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Mala yastaghni anhu apa? Aywa, al-mubtadi' fi ilmin nahwi. Dan mubtadi' dibagi dua, ada mubtadi' surf dan ada mubtadi' yang ghairu surf. Menurut apa namanya Syekh Qanati Fauzi, dia bilang semua thalibul ilmi, ilmu apapun itu nanti ada mubtadi', mutawasid dan muntahi. Mubtadi' itu dibagi dua, ada mubtadi' surf, mubtadi' yang betul-betul nol sama sekali. Itu mereka nggak tahu sama sekali, nggak tahu nahwu itu apa, gitu kan? Apa bedanya nahwu sama kacang goreng, nggak tahu. Menurut dia nahwu sama kacang goreng itu ya kayak kalimat-kalimat Suryani gitu yang nggak tahu beda. Nah, itu mubtadi' surf semacam itu. Ada mubtadi' yang ghairu surf, dia sudah tahu, sudah bisa membedakan apa namanya, tapi dia masih belum apa namanya menguasai seluruh masail-masailnya. Belum menguasai apa? Seluruh masail-masailnya dan tafsil-tafsilnya. Penting mengetahui seluruh masail nahwu dan tafsil-tafsilnya. Ya tentu tafsil sampai batas tertentu ya. Allahu a'lam. Nah, apa tadi? Shorof. Jadi perubahan-perubahan satu kalimat, satu lafaz dalam bahasa Arab mengikuti wazan tertentu yang dapat merubah makna dibahas dalam ilmu shorof.
Berarti ada berapa ilmu tadi sudah? 3. Ada matan lughah, itu juga matan lughah bicara ketika kalimat atau lafaz itu mufrad, bicara tentang makna satu lafaz. Kemudian sorof itu juga membicarakan keadaan kalimat, bukan makna ya, keadaan kalimat. Tentu nanti efeknya merubah makna, tapi sorof itu membicarakan keadaan satu kalimat mufrad yang berubah. Apanya yang berubah? Harokatnya, dan selain harokat juga, ya kan? Ada kadang tambahan huruf, pengurangan huruf, sighatnya. Nah, doroba, duriba, doroba, tadoroba, madrubun, doribun, dan seterusnya, dan seterusnya. Sorof juga membahas satu kalimat dalam bahasa Arab ketika dia murokab atau mufrad? Mufrad. Halata ifrodiha. Dalam keadaan mufrad. Nah, ketika kalimat mufrad ini disusun menjadi satu susunan tertentu, muncul makna yang berbeda enggak? Muncul makna yang berbeda. Muncul hay'ah yang berbeda. Muncul ahwal, keadaan yang berbeda. Dulu, apa namanya? Kalau saya tidak salah, zamannya Imam Kisai, rahimahullah. Imam Kisai seorang ahli nahwu. Ahli nahwu Kufah. Mazhab Kufah. Suatu ketika beliau bertemu dengan seorang qadhi yang menyepelekan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa sih? Nggak penting-penting amat. Ya, nahwu itu ya cukup tahu dasar-dasarnya, nggak perlu dalam-dalam, kira-kira begitu. Nggak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu maqasid seperti fikih, tafsir, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Imam Kisai pengen mentambih qadhi ini, seorang qadhi ini, ahli fikih ini, betapa pentingnya ilmu nahwu. Ditanyalah qadhi ini oleh Imam Al-Kisai. Saya pengen tanya masalah fikih kepada antum. Apa itu? Jika ada 2 orang mengatakan atau dibawa ke satu pengadilan, kemudian satu orang di antara mereka mengaku bahwa ana qatilu Zaidin. Yang satu lagi mengatakan ana qatilun Zaidan. Jadi ada Zaid mati ini. Siapa membunuhnya belum diketahui. Tiba-tiba ada 2 orang yang mengaku, atau 2 orang yang terdakwa, kira-kira begitu, diseret ke pengadilan, ditanya oleh qadhi, siapa di antara kalian yang membunuh Zaid? Jadi 2 tersangka, terdakwa. Tersangka, apa bedanya tersangka sama terdakwa? Allah alam, saya tidak tahu. Tapi seenggaknya mereka itu dicurigai. Kemudian habis itu ditanya, siapa di antara kalian yang membunuh Zaid? Satunya menjawab, si A menjawab, ana qatilu Zaidin. Yang lain menjawab, ana qatilun Zaidan. Ana, yang satu mengatakan qatilu Zaidin, yang satu mengatakan qatilun Zaidan. Cuman beda harokatannya aja. Beda harokat nggak? Cuman beda harokat. Kira-kira wahai qadhi, siapa di antara mereka yang menurut antum pelaku pembunuh Zaid? Si qadhi jawab, saya bunuh dua-duanya karena mereka bersama-sama, mereka mengaku membunuh Zaid, dan secara fikih kalau ada satu orang mati dibunuh oleh 2 orang secara bersama-sama, maka nanti dua-duanya dikisos. Dua-duanya apa? Dikisos. Jadi kalau apa namanya itu masalah fikih. Tapi ala kulli hal dalam fikih, kalau misalnya ada satu orang meninggal dibunuh oleh banyak orang, yang mana penyebab kematiannya itu mereka semua, nggak cuma satu, maka nanti semuanya dikisos. Saya kisos semuanya, kata qadhi. Kata Imam Kisai, nggak ada salah. Loh, kok bisa? Iya, karena orang yang mengatakan ana qatilu Zaidin, dia mengabarkan kejadian yang sudah berlalu. Tapi kalau orang mengatakan ana qatilun Zaidan, dia sesungguhnya sedang mengabarkan kejadian yang akan dia kerjakan. Padahal Zaid sudah mati. Berarti pembunuhnya siapa? Yang mengatakan ana qatilu Zaidin, bentuknya mudhof ilaih. Ketika orang mengatakan ana qatilu Zaidin, artinya dia memberi kabar kejadian yang sudah
Sudah berlalu, lampau. Tapi kalau qatilun Zaidan, ya qatilun, ayo, isim mustaqnya apa namanya? Isim mustaq yang beramal seperti amal fiilnya, itu dia berfaedah apa? Ayo, mustaqbal. Loh, kok bisa begitu? Iya, tahu dari mana kamu? Sudah membacakan ayat Al-Quran, inni fa'ilun dzalika ghada. Inni fa'ilun dzalika ghada. Kalau misalnya fa'ilun di situ yang beramal seperti amal fiilnya tidak berfaedah mustaqbal, maka tidak ada faedahnya Allah menambahkan kalimat ghadan. Allah menambahkan kalimat ghadan itu artinya fa'ilun di situ bermakna mustaqbal. Baru qadhinya, oh iya berarti ilmu nahwu penting. Di perubahan harokat, perubahan hal itu disebutnya nanti adalah ahwal, hay'ah, keadaan satu kalimat, keadaan akhir kalimat yang berubah-ubah. Yang perubahannya itu dikarenakan amil dan seterusnya dan seterusnya. Itu apa? Bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Bisa merubah makna. Mafhum ya? Oke. Ada berapa ilmu tadi? 3. Lughah, shorof, nahwu. Apakah mempelajari 3 ilmu ini, lughah, shorof, nahwu, otomatis Anda sudah bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Belum. Kalimat bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab itu, ketika ada kalimat tersusun, itu nanti memunculkan ahwal-ahwal yang berbeda-beda. Salah satunya nahwu ini tadi. Salah satunya ahwal yang dibahas dalam nahwu. Tapi ada ahwal yang lain. Ketika kalimat disusun, misalnya, saya mengatakan, ra'aitu bahron. Ra'aitu bahron. Kalau Anda hanya mempelajari ilmu lughah, ilmu shorof, dan ilmu nahwu, yang Anda pahami dari kalimat ra'aitu bahron, yang Anda pahami adalah makna hakikatnya. Ra'aitu bahron, saya melihat laut. Jadi misalnya di sini nih sekarang, saya sekarang di sini mengatakan ra'aitu bahron, apa? Saya katakan ra'aitu bahron, saya melihat laut. Anda kalau hanya belajar ilmu lughah, kemudian ilmu shorof dan ilmu nahwu, Anda akan mengatakan saya berdusta. Karena nggak ada laut. Mana ada laut? Nggak ada. Nggak ada laut. Anda akan mengatakan saya berdusta. Tapi kalau Anda belajar ilmu balaghah, maka Anda akan tahu, oh, ada qarinah. Qarinah yang menghalangi satu kalimat itu dimaknai secara makna hakikinya. Saya mengatakan ra'aitu bahron, ternyata yang di depan saya itu bukan laut, tapi ada orang yang sangat dermawan. Saya menyebutnya sebagai bahr, laut. yakni bahrun fil jud wal karom. Orang yang kebaikannya, kedermawanannya itu seperti apa? Seperti lautan. Nah, atau orang yang di depan saya orang alim luar biasa, terus saya nyebutnya sebagai bahrun. yakni bahrun fil ilmi. Nah, ilmunya itu seperti lautan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali apa? Banyak sekali kalimat-kalimat, susunan-susunan yang dikehendaki tidak dengan makna apa? Hakikatnya, makna majasnya. Allah berfirman, Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Misalnya salah satunya. Atau enggak misalnya yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Apa? Kok tangan Allah berarti Allah punya tangan di atas tangan-tangan mereka. Lah tangan mereka kan banyak. Berarti kalau tangan Allah di atas tangan mereka berarti tangan Allah banyak juga. Na'udzubillah min dzalik. Coba. Banyak kalimat-kalimat, lafaz-lafaz, susunan-susunan khususnya dalam bahasa Arab yang tidak dikehendaki dengan makna hakikinya. Maka tidak cukup Anda hanya belajar lughah, nahwu, shorof, tapi juga harus belajar apa? Ayo, ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan ini ilmu balaghah. Yang contoh yang barusan saya sebut itu nanti dibahas dalam satu ilmu fan. Ilmu balaghah ada tiga fan, yaitu ilmu bayan, ma'ani, dan badiah. Yang barusan contoh yang saya sebutkan tadi itu dibahas dalam ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu bayan. Bahas tentang majas, bahas tentang apa namanya isti'arah, bahas tentang kinayah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ilmu bayan ini adalah ilmu yang membahas tentang
bagaimana seorang mutakallim ingin menyampaikan satu makna tapi dengan cara yang berbeda-beda. Saya ingin menyampaikan makna di kepala saya. Menyampaikan makna apa? Menyampaikan makna bahwa Zaid itu orang yang alim. Gimana cara Anda menyampaikan makna berupa Zaid alim, menggunakan apa lafaz yang Anda gunakan untuk menyatakan Zaid itu alim? Ada banyak cara kan? Ada banyak cara. Misalnya, ya saya bilang aja Zaidun alimun. Zaid alim jiddan, Zaidun alimun jiddan misalnya. Tapi saya bisa menggunakan cara-cara yang lain. Nah, Zaidun kal bahri fil ilmi misalnya. Zaidun kal bahri fil ilmi. Zaid itu seperti lautan fil ilmi, dalam ilmunya. Atau langsung saya buang, misalnya saya buang fil ilminya. Saya sebut aja langsung Zaidun kal bahri. Atau bahkan saya buang adatus syibihnya. Zaidun bahrun. Nah, Zaid itu lautan. Dan ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan sebetulnya ini tidak hanya khas bahasa Arab ya, hal-hal semacam ini. Hal-hal semacam ini di semua bahasa mesti ada. Tata cara menyampaikan makna menggunakan lafaz yang berbeda-beda, khususnya dalam sastra. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Anda datang ke warung, terus Anda bilang, Bu, saya pecel. Apa maksudnya saya pecel? Anda itu kan apa mubtada khobar kan? Saya pecel. Mubtada khobar kan? Anda menghukumi diri Anda dengan pecel. Berarti apakah mahiyah saya itu pecel? Enggak kan? Apa maksudnya ketika Anda datang ke warung terus Anda bilang, Bu, saya pecel? Apa maksudnya? Ayo saya beli pecel. Ada yang dibuang, ada majas di situ, majas hadzaf. Ada mudhof ilaih yang dibuang. Saya beli pecel, tapi belinya Anda buang, terus Anda gantikan kalimat lain, kedudukannya sebagai mudhof ilaih, saya pecel. Dalam Al-Quran ada yang banyak yang semacam itu. Misalnya, wajah Arab buka. Wal malaku sofang sofa. Wajah Arab buka, maksudnya wajah Arab buka. Ay wajah amru rabbika. Mudhof ilaihnya amru rabbika dibuang. Mudhofnya yang dibuang. Mudhofnya dibuang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini dibahas di mana? Ilmu apa? Khususnya ilmu bayan. Ada ilmu yang dalam balaghah itu ada ilmu yang membahas tentang apakah lafaz yang Anda ucapkan itu sudah sesuai dengan muqtadhal hal atau belum. Jadi bukan membahas tentang bagaimana tata cara saya mengucapkan lafaz, mengucapkan kalimat sesuai dengan lafaznya, tapi apakah kalimat yang saya ucapkan itu sesuai dengan muqtadhal hal atau belum. Misalnya saya bilang ini, Zaidun fil baiti. Zaidun fil baiti. Dengan saya mengatakan fil baiti Zaidun, beda nggak? Oh, bedanya. Ketika saya mengatakan Zaidun fil baiti, dengan saya mengatakan fil baiti Zaidun, oh, bedanya. Zaidun fil baiti, Zaid dalam rumah. Oke. Kalau fil baiti Zaidun, maknanya bukan cuma Zaid di dalam rumah, tapi hanya ada Zaid di dalam rumah. Ada hasr di situ, takdim takhir. Ketika Anda membaca Al-Fatihah misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka isim dhamir. Ya kan? Iyyaka isim dhamir yang artinya kepada engkau. Na'budu kami menyembah. Berarti arti secara nahwunya gampangnya gitu ya. Kalau Anda hanya belajar ilmu lughah, shorof dan nahwu, Anda akan mengartikan ayat ini sebatas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami menyembah engkau dan kami meminta pertolongan kepada engkau. Sebatas itu saja makna yang Anda dapatkan kalau hanya belajar. Tapi kalau Anda belajar balaghah, enggak, maknanya tidak hanya seperti itu. Iyyaka na'bud, hanya kepada engkau. Ada pembatasan di situ, hanya kepada engkau kami, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, dan seterusnya. Ada, nah ini apa? Pembahasan-pembahasan semacam ini membahas bagaimana seorang mutakalim menyampaikan kalimat-kalimatnya sesuai dengan muqtadhal hal. Apakah keadaannya menuntut hasr atau tidak, keadaannya menuntut takkid atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dibahas dalam satu ilmu yang namanya apa? Ilmu apa? Ilmu ma'ani. Ilmu apa? Ilmu ma'ani. Paham?
Kemudian bahasa Arab itu sumbernya apa? Sumber kaidah-kaidah bahasa Arab, sumber ilmu nahwu, ma'ani, bayan, hatta ilmu lughah. Sumbernya apa? Dari mana saya tahu kalau misalnya al-insan itu maknanya hayawanun natik? Dari mana saya tahu kalau misalnya an-nahwu, apa maknanya nahwu? Apa maknanya nahwu? Lughatan, secara lughah. Banyak. Ada banyak makna. Ada 7 makna nahwu secara lughah. Jihah salah satunya, harf salah satunya, aywah, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari mana itu sumber makna-makna tersebut? Dari mana sumbernya? Mana-mana itu? Dari kalam Arabi. Dari kalam orang Arab terdahulu. Di orang Arab terdahulu ngomong apa, terus yang dikehendaki dari ucapannya apa, itulah sumber apa? Sumber bahasa Arab, sumber seluruh ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya. Ya termasuk hatta bahasa Indonesia juga, semua bahasa. Itu kalau misalnya kita pengen ditanya, kira-kira bahasa Indonesia yang sekarang itu, kita tahu makna-makna kalimat-kalimat bahasa Indonesia, kalau kita tanya, kamu tahu dari mana itu? Kalimat itu maknanya itu. Kamu tahu dari mana kalau ini, makna ini, itu ini, makna ini. Spidol atau ini gelas. Tahu dari mana kalau gelas, lafaz gelas itu maknanya adalah benda ini? Tahu dari mana? Kalau kita jawabnya ya tahu dari orang tua saya dulu yang ngajar orang tua saya atau guru saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nanti guru Anda taunya dari mana? Dari gurunya sampai apa? Sampai Ronggo Warsito. Nah, misalnya. Ronggo Warsito itu pujangga Jawa terkenal. Penyair-penyair ulung zaman dulu. Yang kalau ente baca syair-syairnya mungkin sudah sulit untuk dipahami. Kita perlu tracking nih, zaman dulu itu bahasa Indonesia ini munculnya dari mana? Oh, ada perpaduan antara bahasa Jawa atau bahasa Melayu misalnya dengan bahasa dan seterusnya. Macam Allah alam, saya nggak tahu juga kalau bahasa Indonesia itu apakah. Soalnya setahu saya bahasa Indonesia itu baru disahkan itu di ketika Sumpah Pemuda. Di ketika Sumpah Pemuda itu orang-orang tokoh-tokoh bangsa kira-kira gitu ya, founding father atau kalau disebut founding father itu founding father and mother. Founding father kita itu berkumpul, mereka bersumpah bahwa akan bertanah air satu, berbahasa satu, dan seterusnya. Sejak saat itulah baru penggunaan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa resmi, baik di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, dulu masing-masing pulau, masing-masing daerah punya bahasanya. Sunda punya bahasanya, kemudian Jawa punya bahasanya, Papua punya bahasanya. Jadi kalau orang Jawa ke Sunda nggak paham, orang Sunda ke Sumatera nggak paham, tapi setelah disatukan dengan bahasa Indonesia, itu kita bisa berkomunikasi mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi bahasa itu nikmat yang luar biasa. Makanya pertama kali Allah tambih kepada manusia itu nikmat pertama kali nikmat apa? Bahasa. Wa'allama Adama al-asma. Nikmat bahasa itu luar biasa. Kalau Masya Allah, saya kalau cerita bahasa itu bisa satu jam bahkan 2 jam sendiri. Ala kulihal bahasa itu nikmat yang luar biasa lah. Sumber bahasa itu dari mana? Ya dari pengguna-pengguna terdahulu, pengguna-pengguna awail. Bahasa Arab juga sama. Dari mana sumber bahasa Arab? Kalam Arabi zaman dulu. Kalam Arabi zaman dulu itu kapan? Ya bahkan zaman sebelum pra-Islam. Zaman jahiliyah pra-Islam. Itu kan mereka sudah orang-orang yang ngomongnya menggunakan bahasa Arab fusha. Insya Allah kalau ada waktu saya jelaskan masalah ini. Tapi ala kulihal kalam-kalam mereka itu apa? Kalam-kalam fusha yang darinya lah kaidah-kaidah bahasa Arab sekarang itu bersumber. Jika ada bahasa Arab sekarang, kaidah-kaidahnya, bahkan mana-mana lughahnya itu bersumber dari mana? Kalam-kalam Arab terdahulu. Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa syiarul jahili diwanul Arab. Syair-syair jahiliyah itu diwanul Arab. Gampangnya menjadi kamus orang aja. Jadi kalau kita zaman sekarang pengen tahu makna Quran, hatta dalam menafsirkan Quran loh ya ini. Dalam menafsirkan Quran, kalau Anda pengen tahu lafaz di Quran itu makna maudhu'nya apa, kira-kira begitu, makna maudhu'nya apa, itu rujuknya kemana? Aywa, syair-syair jahili. Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman gitu, atau Sayyidina Ali bahkan, saya lupa. Pernah suatu ketika, beliau lupa atau tidak tahu makna di bahasa Arab fatirus samawati wal ard. Apa? Fatirus samawati wal ard. Ada kan ayatnya? Fatirus samawati wal ard. Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar
bingung. Fatir ini apa maknanya fatir itu? Fatir, apa maknanya fatir sama? Kalau samawati wal ard ya tahulah maknanya jelas. Langit dan bumi. Kalau fatir itu apa maknanya fatir? Sampai akhirnya beliau ketemu ada dua orang A'rabi. Dua orang apa? A'rabi. Orang Arab gurun. Dan orang Arab gurun, jangan salah. Arab gurun itu justru orang Arab yang bahasanya masih murni. Kalau Arab perkotaan itu bahasanya sudah campur-campur. Amiyah. Lah ya kalau kamu beli udah kecampur take away ya kan. Take away itu sekarang jadi lughat Masri yang sangat zero. Iya betul zero. Zero wahid itsnain wa hakadha. Udah kecampur-campur. Sama di Indonesia juga sama. Bahasa Indonesia itu kalau kamu ke Jakarta, di Jakarta itu di semakin metropolitan satu tempat gitu ya. Maka semakin kecampur-campur bahasanya. Di Jakarta misalnya sekarang sudah masuk bahasa-bahasa Inggris. Kayaknya nanti suatu saat itu akan campur-campur bahasa Jepang karena apa namanya budaya-budaya yang mempengaruhi di Jakarta itu sudah bukan cuma Inggris saja tapi juga Jepang sudah, Korea juga masuk, Jepang sudah masuk. Ya akhirnya jadi swadikap gitu-gitu kan. Udah ada swadikap di Bekasi udah ada belum? Ada anak Bekasi di sini. Swadikap udah. Swadikap. Swadikap itu apa? Thailand. Tak kira Korea, sorry. Saya kira Korea. Oke. Jadi apa? Sumbernya adalah kalam Arabi terdahulu, khususnya syair. Nah, maka mempelajari syair menjadi sangat-sangat penting karena itu menjadi diwannya orang Arab mempelajari syair. Ya kan? Akhirnya belajar syair jahili penting sekali. Akhirnya muncul ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syair, ilmu arud, ilmu qawafi, qardu syair, dan seterusnya. Ala kulli hal. Ilmu lughah. Ilmu lughah yang beberapa ulama mengatakan bahwa ilmu lughah itu cabangnya ada 12 ilmu. Yang kalau orang pengen menafsirkan Quran atau menjadi ahli apapun harus mempelajari 12 cabang ilmu lughah. Sering kan dengar 12 cabang ilmu lughah. Ilmu apa aja itu? 12 cabang ilmu itu. Ada banyak versi. Tapi salah satu yang kalian bisa misalnya baca di apa namanya? Kitab-kitab seperti Kashfud Dunun karya Syekh Haji Khalifah. Lagi Miftahus Sa'adah karya Toshku Brizadah. Ini seorang apa namanya ulama-ulama dari Turki zaman dulu yang mereka itu apa namanya menulis buku tentang ilmu-ilmu, bukan hanya ilmu-ilmu syariat ya, semua ilmu-ilmu kira-kira begitu. Aqsamul ilm itu gampangnya falsafatul ilm kira-kira begitu, filsafat ilmu. Yang kemudian setelah yuk kalian baca sendiri aja, nggak perlu saya. Ada namanya yang paling bagus atau yang paling lengkap di antara kitab-kitab itu adalah Kashfud Dunun karya Haji Khalifah. Ada lagi Kasyafu Istilahati wal Funun kalau saya nggak salah, ya Imam At-Tahanawi dari India. Ada banyak kitab-kitab yang membahas tentang macam-macam ilmu, salah satunya termasuk membahas tentang cabang-cabang ilmu lughah. Ilmu lughah yang disebut ada 12 ilmu itu nanti secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang usul, ada yang furu'. Ilmu-ilmu lughah yang usul ini nanti dibagi lagi menjadi dua, ada yang berkaitan dengan al-mufradat atau usulul lughah halat al-ifrad, halah al-ifrad, dan ada halat al-murakkab, halat at-tarkib. Ilmu-ilmu lughah ketika apa ya? Bentuknya itu mufrad gampangnya. Apa aja tadi coba? Ilmu lughah ketika dia bentuknya mufrad, zaitun saja, qaim saja, doroba saja, tadoroba, madrubun, qata'a, maqtu'un, taqatta'a, qata'a, taqata'a, qatala, dan seterusnya. Ilmu lughah halat al-ifrad tentu saja yang paling utama adalah ilmu apa? Matnul lughah. Matnu
Matnul lughah. Dan ini bisa kita ketahui kalau zaman sekarang ya di kitab-kitab kamus, Bahrul Muhit. Bukan ya beda ya. Jadi kalau kamus-kamus kayak yang terjemah translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu nggak masuk sini. Itu apa ya itu istilahnya ya? Ya itu sudah tafsir itu istilahnya. Menafsirkan satu kalimat ya, memaknai ke bahasa lain enggak. Tapi kalau yang saya maksud di matnul lughah itu adalah kalimat bahasa Arab. Aywa, bahasa Arab yang maknanya juga sama-sama makna Arab. Seperti insan, apa makna insan? Hayawanun natik. Gitu. Insan maknanya haywan natik. Dari mana kita tahu bahwa insan itu maknanya haywan natik? Dari mana kita tahu bahwa asad itu maknanya hayawanun muftaris dan seterusnya dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Ya dari kitab-kitab semacam itu. Bahrul Muhit, kitab-kitab kamus. Hah? Punya siapa itu? Ada banyak kitab ta'rifat soalnya. Ada ta'rifat punyanya Imam siapa namanya? Apa namanya? Imam Jurjani rahimahullah, tapi itu bukan tentang matnul lughah. Oke. Matnul lughah itu bicara tentang apa matnul lughah itu? Aywa, bicara tentang apa namanya? Ilmu lughah, halat al-ifrad, khususnya spesifiknya membahas lafat ini maknanya apa, lafat ini makna maudhu'nya apa, lafat ini makna maudhu'nya apa dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian halat al-ifrad juga ada ilmu apa? Ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Bicarakan tentang satu lafat mengikuti wazan tertentu. Yang ketika wazannya berbeda-beda maka menimbulkan makna yang berbeda-beda pula. Kemudian ada ilmu istiqaq. Ilmu istiqaq itu membahas tentang apa namanya? Satu atau banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang punya akar kata yang sama. Dan karena akar kata yang sama ini mereka punya munasabah, makna. Dari satu makna ke makna lain. Seperti misalnya jin, tahu jin ya? Jin. Jin, junun, janin. Maknanya beda-beda kan? Makna mustakmal yang kita gunakan sehari-hari beda-beda. Jin itu makhluk astral, kira-kira begitu ya. Makhluk yang tidak nampak, yang ghaib, lalala, dan seterusnya yang kita dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada junun. Junun itu apa? Orang gila. Beda nggak? Jin sama orang gila? Beda. Kemudian ada janin. Janin itu apa? Bayi yang ayo. Kemudian ada jannah. Ada apa? Jannah. Apa jannah? Surga. Lah, ini tiga kalimat yang maknanya beda-beda kan? Makna maudhu'nya beda-beda. Jin, junun, janin, jannah itu makna maudhu'nya beda-beda. Tapi ketika dilihat mereka itu yashtaqu min aslin wahid. Mereka itu sebetulnya dicetak kira-kira begitu ya, apa bahasa istiqaq itu ya. Ya dicetak lah. Mereka berasal gitu, berasal dari satu rumpun lafat yang sama apa itu jim nun jim nun junun ada jimnya ada nunnya dua satu jim nunnya dua jin nunnya tasdid berarti ada satu jim nunnya dua janin satu jim nunnya dua jannah satu jim nunnya dua ketika di track ternyata maddatul kalimah apa namanya materi kalimat jim nun itu maknanya adalah sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Kenapa jin disebut jin? Karena dia tertutup dari pandangan manusia, dia gaib. Maka disebut jin. Janin kenapa disebut janin? Karena dia tertutup oleh ya di dalam rahimnya orang tuanya. Kenapa surga itu disebut jannah? Karena dia ya saat ini masih terhijab dari pandangan kita. Kenapa junun orang gila disebut junun? Karena jadi ada aslul makna yaitu apa? Dan itu dibahas dalam ilmu apa? Istiqaq. Oke, itu tadi ilmu lughah halat al-ifrad. Ada yang halat at-tarkib. Halat at-tarkib ini nanti dibagi dua. Ada kalanya halat at-tarkib fil wazn. Ada kalanya lah. Tidak disusun. Jadi disusunnya itu kira-kira disusun menggunakan wazan-wazan tertentu apa enggak? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki musalliyan ala Nabil Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa. Itu ada wazannya tuh. Mustafilun dan seterusnya. Ada wazannya. Nah, jadi ada ilmu yang berbicara tentang keadaan, tentang ahwal, hay'ah, keadaan satu kalimat
dalam bahasa Arab halat tarkib ketika dia sudah disusun, dan disusunnya itu disusun di dalam wazan-wazan tertentu. Ilmu ini nanti ada dua, ada ilmu arud dan ada ilmu qafiyah. Al-arud wal qawafi. Oke. Itu apa? Yang kaitannya dengan syair. Apa namanya? Kalam apa namanya? Kalam syair, bukan kalam nathar, yang disusun menggunakan wazan-wazan tertentu. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lughah, yang dia ini membahas satu keadaan kalimat halat tarkib ketika kalimat itu disusun, tapi disusunnya bukan disusun di dalam satu wazan. Di sini nanti muncul ada tiga ilmu yang utama, tiga ilmu utama. Pertama ada an-nahwu, kemudian ada al-bayan, kemudian ada ilmu ma'ani. Dan sudah saya jelaskan tadi secara umum ya, kira-kira gitu. Nahwu, bayan, ma'ani. Nahwu itu bicara tentang keadaan kalimat ketika ditarkib, disusun, harokat akhirnya berubah sesuai dengan amilnya. Arabnya berubah-ubah mengakibatkan perubahan makna. Kalau ilmu bayan, bahas tentang apa? Bayan, bahas tentang? Ayo. Bukan, ya itu salah satu pembahasannya majaz, tapi ilmu bayan membahas tentang menyampaikan makna. Bagaimana seorang mutakallim menyampaikan makna, satu makna menggunakan kalimat yang berbeda-beda, menggunakan tabir lafaz yang berbeda-beda. Jadi kalau ilmu ma'ani itu ilmu yang membahas tentang bagaimana seorang mutakallim menyampaikan makna sesuai dengan muqtadhal hal. Oke. Kemudian ada ilmu lughah itu yang kaitannya dengan bukan usul tapi dia disebut sebagai furu ilmu lughah. Karena dia pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan perubahan makna satu kalimat, baik ketika mufrad atau murakkab, baik halat al-ifrad atau halat at-tarkib. Nggak ada kaitannya dengan, kalau Anda misalnya gampangnya membedakan antara usul sama furu ini. Kalau usul itu, ini ilmu-ilmu ini kalau Anda tidak mempelajari, kalau Anda tidak pelajari ilmu-ilmu ini, maka ketika Anda membaca kalimat dalam bahasa Arab, kok Anda salah di bab usul ilmu lughah, Anda akan salah paham dengan makna kalimat tersebut. Tapi kalau furu, enggak. Ilmu lughah yang furu itu umpama Anda salah memahami, efeknya nggak sampai apa? Nggak sampai salah paham terhadap makna kalimat tersebut. Ilmu lughah yang furu ini nanti ada yang kaitannya dengan kitabah. Langsung aja saya tulis, misalnya ada ilmu khat, apa? Ilmu khat. Kemudian ada lagi ilmu qardus sya'r. Taktik syair. Menganalisa syair kemudian di taktik. Gimana ya taktik itu ya? Ya kira-kira begitu. Kemudian ada lagi ilmu khotabah. Apa? Khotabah. Insya'ur rasail wal khotabah. Kemudian ada lagi ilmu wadha'. Ada khilaf sebenarnya ilmu wadha' ini apakah dia masuk dalam ilmu lughah atau dia di luar ilmu lughah, ada khilaf, tapi beberapa ulama memasukkan ilmu wadha'. Sebagian ulama lain mengganti ilmu wadha' dengan ilmu muhadharah. Ini semua ilmu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmu. Beberapa ulama mengganti ilmu wadha' dengan ilmu muhadharah. Karena ilmu wadha' itu datangnya akhir sekali. Yang pertama kali mewadhi itu adalah Al-Imam Abduddin Al-Iji rahimahullah dalam kitabnya Risalatun fil Wadha'. Dan memang kalau kita belajar ilmu wadha' itu nanti kaitannya itu bukan pada apa namanya, apakah dia kaitannya itu ilmu wadha' itu kaitannya ini ya, ilmu-ilmu ini yang usul ini semua ini berkenaan dengan isti'mal sehari-hari.
kita sebagai mustamil dan sami', kita sebagai mustamil dan sami'. Tapi kalau ilmu wadhu itu kaitannya dengan ma qoblal wadhu, kaitan dengan wadhi'nya malahan. Jadi orang itu kalau mau mewadhu satu bahasa itu nanti apakah dia mau mewadhu satu lafaz dengan wadhu am atau wadhu khas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak terlalu apa ya, kalaupun orang nggak belajar ilmu ini ya, tapi ya zaman sekarang belajar ilmu wadhu itu sudah menjadi sangat penting sekali, bukan untuk memahami kitab-kitab para ulama. Jadi kita itu para ulama, kitab nahwu, kitab balaghah mereka dan seterusnya. Itu kalau kita nggak paham ilmu wadhu akan kesulitan membaca kitab-kitab mereka. Allahu a'lam. Paham ya? Alhamdulillah. Oke. Sudah kan? Ilmu badi maksudnya. Aywa, ilmu badi itu bisa kita masukkan ke furu', karena ilmu badi itu dia tidak berkaitan dengan perubahan makna dalam satu kalimat, tapi dia berkaitan dengan muhassinat. Berkaitan dengan apa? Muhassinat. Apakah kalimat ini sudah estetik apa belum, lah itu dia. Jadi dia berkaitan dengan estetika satu kalimat. Sajaknya itu gimana? Ini sajaknya ini sudah pas belum? Nah, berkaitan dengan estetika satu kalimat, ini bukan berkaitan dengan perubahan makna. Sehingga kalau salah, maksudnya kalau nggak paham ilmu badi pun apa namanya, nggak sampai kita itu salah paham terhadap kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Allahu a'lam. Mafhum? Lagi? Oke. Nah itu tadi apa? Apa yang barusan saya terangkan itu apa tuh? Apa coba tadi? Oh, lughah. Gambaran besar dari kira-kira ilmu nahwu itu di antara sekian ilmu lughah itu petanya di mana kira-kira begitu. Peta ilmu nahwu itu, ilmu nahwu terletak di mana di antara 12 ilmu lughah ini. Penting nggak belajar ilmu nahwu? Bahkan para ulama mengatakan ketika disebut secara mutlak ilmu lughah secara mutlak, maka biasanya yang mutabadir fi dzihn itu ilmu nahwu. Nah, di antara sekian ilmu ini yang paling dasar untuk dipelajari oleh seorang itu ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa di pertemuan pertama ini kita ingin membahas mabadi' asyrah dari ilmu nahwu. Kira-kira yang sudah saya jelaskan tadi itu kaitannya dengan samrohnya. Samroh atau ghayah dari ilmu nahwu itu apa toh? Apa dari saya ngomong sampai sekarang itu kan tadi kan saya sebenarnya pengen kalau mau disimpulkan ya kalimat saya dari awal tadi itu kan ilmu nahwu itu kalau kita mempelajari ilmu nahwu kita bisa menjaga lisan kita dari salah dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Kita bisa menjaga pemahaman kita dari kesalahan ketika membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, khususnya baca Al-Quran dan hadis. Kita bisa memahami Quran hadis menggunakan ilmu nahwu dan seterusnya. Ini semua adalah ghayah atau samroh. Samroh atau ghayah atau ada banyak istilahnya. Ada istilahnya ghayah, ada samroh, ada faidah, ada gharad. Itu bimaknan wahid, ya, ada perbedaan juz'i. Tapi secara umum maknanya sama. Apa ghayah atau samroh atau gharad, tujuan dari mempelajari ilmu nahwu? Kita bisa memahami kalam Arabi, khususnya Al-Quran dan Sunnah. Khususnya Al-Quran dan Sunnah. Mafhum ya? Berarti kita sudah membahas samrohnya. Tapi kita belum bahas apa? Innama badi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah. Ya, had dan mawdu'nya malah belum kita bahas. Ya, bahas samrohnya dulu. Karena memang paling gampang itu menjelaskan ilmu lewat samrohnya dulu. Seperti ilmu mantik, di awal-awal dulu saya jelaskan, yang pertama kali apa? Samrohnya kan? Ilmu mantik itu kalau misalnya kamu pelajari, maka bisa menjaga ya'simud dzihn 'anil khata' fil fikr. Itu samrohnya. Nah, tapi maudu'nya ilmu nahwu itu bagusnya, baiknya atau enaknya dijelaskan setelah memahami samrohnya. Oh, samrohnya seperti ini. Baru setelah itu menjelaskan maudu'nya. Innama badi kulli fannin asyrah al-hadd wal mawdu' thumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadhi'
Walismul istimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Siapa yang buat itu? Kalimat siapa itu? Al-Imam Sobban rahimahullah. Imam Sobban. Syuf. Sekarang kita membahas definisi ilmu nahwu. Allah. Ada kepentingan di definisi ini. Saya masih akan memasukkan sorof di sini. Nanti sorof akan keluar di dalam kata-kata i'raban wa binaan. Oke. Coba. Ahwalul kalim, keadaan-keadaan kalimat al-arabiyah. Keadaan-keadaan kalimat arabiyah. Dari sini kita bisa tahu bahwa berarti maudhu ilmu nahwu atau objek yang dibahas dalam ilmu nahwu secara umum itu adalah al-kalimat al-arabiyah. Ini disebut maudhu ilmi an-nahwi. Maudhu ilmu nahwu adalah al-kalimat al-arabiyah. Pertanyaannya, al-kalimat al-arabiyah itu apakah spesifik hanya menjadi maudhu ilmu nahwu saja? Enggak kan? Ilmu sorof juga kalimat arabiyah. Balaghah ma'ani kalimat arabiyah juga. Hatta ilmu lughah juga kalimat arabiyah. Apa yang membedakan antara maudhu ilmu nahwu yang merupakan kalimat arabiyah dengan ilmu-ilmu yang lain? Yang membedakan adalah ada kata ahwalnya di sini. Ahwalul kalim. Ahwalul kalim. Yang dibahas bukan makna kalimat arabiyah, tapi ahwalnya. Tapi apa? Ahwalnya. Maka dari kata-kata ahwalul kalim keluar ilmu apa aja? Keluar ilmu apa aja? Kharaja minhu matnul lughah. Karena ilmu lughah, matnul lughah tidak berbicara tentang ahwalul kalim. Dia bicara tentang apa? Makna maudhu satu kalimat. Zaid maknanya apa? Insan maknanya apa? Qala maknanya apa? Itu apakah ahwal kalim? Bukan, itu bukan ahwal kalim, tapi itu apa? Makna. Bicara tentang makna, bukan Zaidun qaimun, ahwalnya Zaidun qaimun itu apa? Harokat akhir. Jadi ahwal di sini yang dimaksud apa? Gampangnya aja gini. Ahwal itu yang dimaksud adalah al-harokat. Ahwal itu kan jawabannya hal. Hal itu keadaan yang dimaksud. Hal di sini apa? Al-harokat. Al-harokat. Ya, al-harokat au ma yanubu anha. Nanti saya jelaskan apa maksudnya al-harokat wa ma yanubu anha. Yang dimaksud dengan ahwal itu apa? Harokatnya. Harokatnya. Seperti misalnya Zaid. Ja'a Zaidun. Ra'aitu Zaidan. Yang disebut ahwal itu perubahan dari Zaidun ke Zaidan ke Zaidin. Bukan maknanya Zaid. Tapi ahwalnya itu. Doroba, duriba, tadoroba, mutadorib, madrubun. Yang dimaksud apa? Ahwalnya kalimat tersebut. Bukan maknanya doroba itu apa? Maknanya mutadorib itu apa? Enggak, bukan. Tapi doroba ketika ikut wazan tertentu, nanti bentuknya, ahwalnya berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain, dan seterusnya. Dan perubahan itu kadang-kadang bisa berupa harokat, kadang-kadang bisa berupa selain harokat, ya kan? Misalnya seperti saya mengatakan ja'a Zaidun dengan ja'a rojuluna. Ada rojuluna, rojulina. Jamak mudzakkar salim. Syuf. Jamak mudzakkar salim itu perubahan kalimatnya itu berubah harokatnya. Yang berubah harokat atau huruf? Yang berubah huruf. Tapi dia tetap disebut sebagai ahwalul kalim. Karena yang dimaksud ahwalul kalim itu perubahan-perubahan harokat atau ma yanubu anha. Perubahan-perubahan lain yang menggantikan perubahan-perubahan harokat.
Saya kasih contoh yang paling ini. Misalnya, contohnya, ketika saya mengatakan doroba Musa Isa. Gimana cara kamu tahu fa'ilnya mana? Musa Isa. Cara kamu mengetahui mana fa'il mana maf'ul gimana? Doroba Musa Isa. Siapa yang mukul, siapa yang dipukul? Tahu dari mana? Nggak ada kan? Kalau dia fa'il, mestinya dia marfu. Kalau dia apa namanya maf'ul bih, mestinya dia mansub. Tahu ini fa'il, ini fa'il, ini maf'ul bih gimana? Kita ketahui lewat tanda-tanda i'rabnya. Kalau dia rofa dan dia isim mufrad, tanda i'rabnya apa? Dhammah. Kalau dia apa namanya nasab dan dia isim mufrad, tanda nasabnya apa? Fathah. Tapi di sini karena dua-duanya ini adalah isim maksur, maaf. Dua-duanya isim maksur dan isim maksur itu ditandai dengan tanda i'rab yang muqaddar. Gimana cara saya tahu kalau kita ketahui dari at-taqdim wa ta'khir? Kita ketahui dari apa? At-taqdim wa ta'khir. Dalam nahwu aturannya kalau Anda boleh mendahulukan maf'ul bih, boleh, enggak apa-apa. Tapi selama tidak terjadi iltibas. Kalau terjadi iltibas di dalam mendahulukan fa'il dan maf'ul bih, maka wajib mendahulukan apa? Fa'il. Wajib mendahulukan fa'il. Maka dari sini kita bisa langsung menghukumi bahwa fa'ilnya, pelaku pemukulannya adalah Musa, kemudian yang korban yang dipukul adalah Isa. Dari mana kita tahu? Kaidah takdim wa ta'khir. Kaidah takdim wa ta'khir itu nanti juga masuk dalam kategori ma yanubu anha. Menggantikan posisinya harokat. Kalau kalimatnya itu kalimat-kalimat biasa, kita mengetahui perubahannya atau i'rabnya dari harokat akhirnya, rofa, nasab, jar, dhammah, kasroh, fathah, dan seterusnya. Kalau keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa kita ketahui harokatnya, kita bisa mengetahui dari apa? Hal-hal lain, takdim wa ta'khirnya. Atau kalau emang aslinya kalimat itu berubahnya tidak dengan harokat, tapi dengan huruf, seperti jamak mudzakkar salim, kemudian apa lagi? Isim tasniyah, dan seterusnya, kita ketahui menggunakan apa? Ya hurufnya, ma yanubu anha. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Ini saya ingin jelaskan apa tadi? Ahwal tadi loh. Jadi apa? Nahwu itu ilmu yang yu'rafu bi ahwalul kalim. Ahwalul kalim spesifik di sini yang dibahas apa? Harokatnya atau ma yanubu anha. Keadaan-keadaan kalimat, keadaan harokatnya atau keadaan perubahan hurufnya dan seterusnya. Kira-kira lughah membahas tentang ahwalul kalim enggak kalau gitu? Enggak, lughah membahas apa? Makna kalimat. Oke, apalagi ilmu yang tidak masuk dalam pembahasan ahwalul kalim? Kira-kira? Ya. Ilmu bayan atau ma'ani? Kira-kira? Ilmu bayan atau ilmu ma'ani? Tadi ilmu ma'ani bahas tentang apa tadi? Ayo, cara menyampaikan. Kira-kira cara menyampaikan satu kalimat dengan cara yang bermacam-macam tadi, itu kaitannya dengan ahwal kalim nggak? Enggak, kaitannya bukan dengan ahwal kalim itu. Ayo, lagi-lagi kaitannya dengan makna. Bukan dengan ahwal kalim. Kenapa? Karena di dalam ilmu itu dibahas bagaimana cara Anda menyampaikan makna menggunakan lafaz yang berbeda. Berarti fokus pembahasannya di mana? Ahwalul kalim nggak? Bukan, tapi di makna. Fokus pembahasannya di makna. Bagaimana cara saya menyampaikan makna yang ada di kepala saya ini dengan cara yang bermacam-macam. Maka keluar juga dari sini ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Ma'ani atau bayan? Ilmu ma'ani atau bayan? Ilmu bayan. Ilmu apa? Ilmu bayan. Apalagi yang keluar dari ahwalul kalim? Sebetulnya semua, gampangnya wes, supaya nggak lama-lama. Semua ilmu nanti selain nahwu akan keluar di kata-kata di dalam ta'rif ilmu nahwu ahwalul kalim, keluar di dalam ta'rif ahwalul kalim kecuali 3 ilmu. Kharaja minhu kullu al-ulum al-arabiyah illa, kecuali 3 ilmu. Apa itu? Yang pertama shorof, yang kedua ilmu ma'ani,
Yang ketiga ilmu arud. Yang ketiga ilmu apa? Ilmu arud. Ini 3 ilmu yang tidak keluar di dalam kalimat ahwalul kalim. Tapi semua ilmu selain 3 ini keluar semua. Semua ilmu selain 3 ini keluar semua. Dalam kata-kata ahwalul kalim. Maka untuk mengeluarkan 3 ilmu ini bagaimana? Ditambah i'raban wa binaan. Kalimat i'raban wa binaan itu mengeluarkan ilmu sorof, mengeluarkan ilmu ma'ani, dan mengeluarkan ilmu arud. Kenapa ilmu sorof keluar? Karena memang ilmu sorof itu membahas tentang ahwalul kalim, perubahan-perubahan harokat satu kalimat, ya kan? Baik awal kalimatnya, fa fiilnya, ain fiilnya, atau lam fiilnya berubah sesuai dengan perubahan wazannya, ya dong. Qata'a, taqatta'a, qata'a, maqtu'un, qati'un, dan seterusnya. Berubah-ubah. Ahwalnya, hurufnya, harokat-harokatnya itu berubah-ubah. Tapi perubahannya itu bukan karena i'raban wa binaan, bukan karena dia berubah sebab i'rabnya berubah, amilnya berubah. Karena dia mabni tidak berubah-ubah, bukan karena i'raban wa binaan. Perubahannya karena apa? Mengikuti wazan yang berbeda-beda. Jadi perubahannya bukan karena i'raban wa binaan. Dan lebih spesifik lagi sebetulnya, perubahan dalam ilmu nahwu itu perubahan fi halati tarkib. Perubahan fi halati apa? Tarkib. Adapun sorof, perubahan itu fi halatil ifrad. Fi halatil ifrad. Dalam nahwu kalau misalnya saya menyebutkan Zaid, Qaim, Umar, Bakar, lalala dalam bentuk ifrad, itu nggak ada kaitan sama nahwu. Anda mau pakai memasukkan apa? Harokat akhir kalimat Zaid, Amr sebelum ditarkib itu bebas. Baru masuk ilmu nahwu ketika kalimat-kalimat itu disusun, ditarkib. Oke. Maka ilmu sorof tidak masuk karena ilmu sorof itu hanya membahas perubahan ahwalul kalim halatal ifrad, bukan halatat tarkib. Dengan kata-kata i'raban wa binaan. Juga mengeluarkan ilmu ma'ani, walaupun ilmu ma'ani itu membahas tentang ahwalul kalim fi halatit tarkib bahkan. Ilmu ma'ani itu membahas ahwalul kalim fi halatit tarkib. Tapi dia tidak apa? Tidak membahas ahwalul kalim i'raban wa binaan. Dia membahas ahwalul kalim al-mutabiq li muqtadal hal. Yang sesuai dengan muqtadal hal. Yang terakhir ilmu arud. Ilmu arud itu juga membahas ahwalul kalim. Halata tarkib. Ya, halata tarkib. Karena ilmu arud itu membahas akhir satu kalimat. Akhir dari ujung-ujung dari syair-syair bahasa Arab. Tapi bukan kaitannya dengan i'raban wa binaan. Tapi kaitannya dengan apakah bentuk-bentuk akhir kalimat ini sesuai dengan wazan-wazan yang telah ditetapkan dalam ilmu syair atau ilmu arud atau belum. Maka dia tidak keluar dari kata-kata i'raban wa binaan. Sehingga dengan kata-kata i'raban wa binaan hanya memasukkan ilmu apa? Ilmu nahwu saja. Sampai sini ada yang minta kan? Ya. Tadi dikatakan bahwa kalimat bahasa Arab dalam keadaan ifrad Ayo. boleh pakai harokat apa saja. Rumah. Ya. Jadi sejauh yang saya tahu itu ketika ifrad itu bukannya keadaannya itu hanya tawakuf. Karena kan harokat itu tanda dari sebagai orang. Ya. Entah itu menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa itu harokat itu sendiri atau harokat itu tanda dari. Ya. Lalu kenapa ketika ifrad boleh kita harokat itu mas? Justru karena kita belum menghukumi dia sebagai belum kita hukumi apakah dia punya i'rab apa enggak, tawakuf. Sebagian ulama bilang, lagi-lagi sebagian ulama ya, sebagian ulama bilang bahwa kita boleh aja mengharokati apapun, bebas. Tapi sebagian ada yang enggak. Kalau misalnya halatul ifrad ya sukun. Ya, sukun aja udah. Disukun. Dan yang paling masyhur memang disukun. Zaid, dorob, dan seterusnya. Mahfum ya? Ada lagi? Allahu Akbar.
Berarti inti masail-masail yang akan dibahas dalam ilmu nahwu itu adalah apa-apa yang kaitannya dengan al-mu'rab wal mabni. Apa-apa yang kaitan dengan al-mu'rab wal mabni. Karena itulah sulbu masail ilmin nahwi. Jantung dari pembahasan ilmu nahwu adalah al-mu'rab wal mabni. Oke. Tapi kita lihat di dalam kitab-kitab ilmu nahwu ada pembahasan-pembahasan yang tidak berkaitan atau bukan tidak berkaitan tentu saja, tapi dia bukan pembahasan mu'rab mabni. Nah, gampangnya gitu. Ada pembahasan-pembahasan dalam ilmu nahwu yang dia bukan pembahasan mu'rab mabni. Seperti apa misalnya? Kalian pernah baca ilmu, mestinya kalian sudah belajar jurumiyah, kalian akan menemukan ada pasal tentang ma'rifat nakirah, betul? Macam-macam ma'rifat, nakirah. Itu kan bukan mu'rab mabni kan itu. Ya kan? Bahkan di awal pembukaan ilmu kitab nahwu itu membahas apa? Kalam. Definisi kalam, kemudian macam-macam kalimat. Itu pembahasan mu'rab mabni enggak? Enggak, bukan pembahasan mu'rab mabni. Terus gimana kok dimasukkan dalam kitab nahwu? Pembahasan-pembahasan yang bukan mu'rab dan mabni dibahas dalam ilmu nahwu dibagi menjadi dua. Ada kalanya memang dia bukan pembahasan mu'rab dan mabni, tapi pembahasan mu'rab dan mabni bergantung pada pembahasan tersebut. Seperti misalnya pembahasan tentang ma'rifat nakirah. Pembahasan tentang apa? Ma'rifat nakirah. Ketika Anda mau mengi'robi kalimat dengan i'rob rofa karena dia adalah mubtada, aturan mainnya mubtada itu harus ma'rifat. Secara umum ya. Secara umum. Tidak boleh nakirah. Kaidah umumnya begitu. Maka karena untuk membuat mubtada itu harus menggunakan isim ma'rifat, otomatis ya Anda harus tahu memang isim ma'rifat itu apa saja. Ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang misalnya ketika saya mengatakan zaitun qaimun, saya mengatakan jaa zaitun dengan zaitun jaa. Jaa zaitun dengan zaitun jaa. Zaitun di dua contoh itu sama-sama rofa. Betul? Sama-sama rofa. Tapi sebab rofanya beda nggak? Sebab rofanya beda. Maka Anda juga harus mengetahui takdim wa takhir di dalam ilmu nahwu. Kenapa? Karena takdim wa takhir juga menentukan hal-hal yang berkaitan dengan i'rab. Kalau misalnya Anda mengatakan jaa zaitun, zaitun di situ rofa, sebab rofanya karena dia fa'il. Kalau zaitun jaa, zaitun juga rofa, tapi sebabnya bukan karena dia fa'il, tapi apa? Mubtada. Akhirnya kita perlu juga mengetahui pembahasan-pembahasan seperti takdim takhir, ma'rifat nakirah, dan pembahasan-pembahasan lain yang menunjang apa? Pemahaman kita tentang mu'rab dan mabni. Yang pertama. Yang kedua, ada pembahasan-pembahasan dalam ilmu nahwu itu, dalam kitab-kitab nahwu yang dia bukan mu'rab dan bukan mu'rab mabni dan tidak berkaitan langsung dengan mu'rab mabni. Bahkan nggak ada kaitannya dengan mu'rab mabni. Dia tidak menunjang pemahaman kita mengenai bab mu'rab dan mabni, tapi dia tetap dimasukkan dalam ilmu nahwu. Seperti misalnya apa? Bahasan macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat itu bukan bahasan ilmu nahwu itu. Itu kharij an masail ilmin nahwi. Tapi kenapa hampir setiap ilmu nahwu itu diawali dengan macam-macam kalimat, isim, fi'il, huruf gitu kan, dan seterusnya, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, kenapa kok diawali dengan pembahasan ini? Ini nanti disebut sebagai muqaddimatul masail atau mabadi'ul masail. Mabadi' dari masail-masail ilmu nahwu. Itu sama kayak gini loh. Kamu belajar fikih. Pembahasan inti fikih itu apa loh? Mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan af'alul mukallafin. Sekali lagi, mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Orang mukallaf itu kalau misalnya perbuatannya jual belinya begini, hukumnya gimana? Kalau dia sholat, gerakan-gerakannya gimana dan seterusnya. Itu namanya ahwalul mukallafin. Hukumnya apa? Tapi nanti kalau Anda baca kitab-kitab fikih, di tengah-tengah kitab-kitab fikih mesti akan menemukan pembahasan-pembahasan lain yang tidak ada kaitannya dengan ahwalul mukallafin. Seperti misalnya tiba-tiba membahas tentang
apa namanya, misalnya tentang ya apalagi kalau di hasiah-hasiah itu ya, tahlil lafaz. Itu terlalu jauh lah, terlalu jauh. Misalnya tentang ini apa namanya, eh, pentingnya ilmu fikih, di mukaddimah ilmu fikih itu loh dijelaskan bahwa ilmu fikih itu penting karena kalau tanpa ilmu fikih maka orang ibadahnya akan kacau, kalau ibadahnya kacau maka nggak diterima dan seterusnya. Ini apakah pembahasan ilmu fikih ini? Bukan. Nanti istilahnya muqaddimatus syuru dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal. Ala kulli hal, pembahasan dalam ilmu nahwu itu adalah pembahasan yang kaitannya dengan al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina atau hal-hal yang menunjang kita untuk memahami al-i'rab wal bina. Udah minta kan? Oke. Nah, sekarang kita bahas dua kalimat pertama. Ilmun dan yu'rafu bihi. Ilmun dan yu'rafu bihi. Ilmun. Apa artinya ilmun? Apa artinya ilmun? Ilmu itu secara istilah digunakan untuk menyebut tiga hal. Yang pertama adalah al-idrak. Yang kedua al-malakah. Yang ketiga al-masail. Jadi ilmu secara mustalah kadang-kadang disebut sebagai al-idrak. Al-idrak itu apa ya? Kamu mengetahui apapun. Idrak, saya mengetahui kamu di depan saya itu ilmu juga. Ya kan? Saya mengetahui sekarang saya haus, itu apa? Idrak juga. Jadi hal-hal semacam itu juga disebut sebagai ilmu. Apakah yang dimaksud dengan ilmu di definisi ilmu yu'rafu bihi itu ilmu-ilmu semacam itu, ilmu bimana idrak? Enggak. Yang kedua malakah. Kadang-kadang ilmu digunakan untuk makna malakah. Apa itu makna? Apa itu malakah? Malakah itu hayatun rasihatun fil qalbi. Jadi, kalau kamu punya idrak tertentu, terus hal itu rasih di dalam diri kamu, rasih itu maksudnya apa? Mengakar kuat. Maka nanti disebut malakah. Orang yang tahu metode atau tutorial masak nasi goreng dengan orang yang hari-harinya masak nasi goreng, sama nggak kira-kira? Ya. Walaupun di kepala saya tahu misalnya apa namanya, macam-macam variasi cara masak nasi goreng, ya kan? Cari kasih bumbu ini, kasih ini, lalas nanti ukurannya sekian, kalau nasinya sekian, nasinya harus nasi yang jangan terlalu lembek dan sebagainya. Saya tahu apa namanya, apa kira-kira tutorialnya. Tapi saya belum pernah. Akhirnya ya tentu saya tidak punya malakah sebagaimana dimiliki oleh Ustaz Faruk. Mana Ustaz Faruk? Enggak ada. Oh, di sini. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya tahu metode gimana caranya apa namanya? Caranya kalau berkelahi itu menang. Saya tahu metodenya. Tonjok palanya, kalau nggak bisa dari jauh ambil batu, lempar batu. Saya tahu caranya. Tahu caranya mengalahkan metodenya. Nah, tapi karena saya nggak pernah mumarosa, ya tentu kalau saya berkelahi sama Satoblowi saya kalah. Belum tentu juga sih sebetulnya. Saya punya asma. Astagfirullahaladzim. Oke. Paham ya? Nah, itu malakah. Di malakah itu adalah hayatun rasikhah. Ilmu yang sudah rasih betul-betul di meresap. Anak kecil itu ketika dia masih belajar berjalan, diajar orang tuanya, ayo kakinya gini, tahu. Tapi ketika dia nggak pernah praktek ya, nggak bisa jalan. Ketika sudah praktek, akhirnya jalan tuh tanpa mikir. Jadi ilmu itu kalau sudah sampai malakah, itu kadang-kadang tanpa istihdor, langsung gerak gitu aja. Sama kayak orang apa namanya, belajar naik mobil. Orang pertama kali belajar naik mobil itu pasti masih bingung, ini gasnya mana, ini remnya mana, ini koplingnya mana, ini yang kopling kalau satu gimana, masih apa namanya, kaku, raba-raba. Nah, ketika jalan itu. Tapi ketika sudah menjadi malakah hayah rasikhah, wow, itu jadi pembalap dia nanti. Supir-supir remkois tanpa mikir itu mereka itu. Ya kan? Balapan yang kubri-kubri, nanti nubruk-nubruk ya. Itu apa? Itu karena sudah punya malakah. Lah sama ilmu, semua ilmu itu sebetulnya ketika saya jelaskan tadi barangkali teman-teman masih ngeraba-raba ini apa maksudnya ini.
Ya wajar, karena baru pertama kali dengar sesuatu yang baru pertama kali dengar atau baru pertama kali dipahami itu sifatnya masih meraba-raba. Tapi semua ilmu kalau di mumarosah diulangi lagi, itu nanti jadi kayak badihi gitu aja. Jadi kayak doruri. Jadi seperti apa? Doruri. Yang sebetulnya ilmu ini nadhari. Ilmu ini perlu mikir memang. Tapi kalau sudah dipikirkan berulang, lama-lama jadi seperti doruri. Kayak misalnya orang ahli matematika, kamu lihat nggak ini apa namanya lomba cerdas cermat di apa jenis? Bukan, bukan. Cerdas cermat se Indonesia itu loh yang COC itu ya. Itu mereka itu kalau ngitung-ngitung apa misalnya perhitungan-perhitungan yang biasanya orang itu pakai rumus aljabar dulu, ditulis dulu rumusnya, habis itu dimasukkan angka-angkanya dan seterusnya baru ketemu jawabannya. Perlu barangkali 2 menit 3 menit, tapi ini mereka 3 detik 2 detik langsung lihat soalnya, langsung bahkan kadang soalnya belum selesai langsung bisa jawab. Itu malakah itu semacam itu. Lah semua ilmu itu bisa menjadi malakah dengan catatan harus diulang-ulang. Sama mantik juga gitu, nahwu juga gitu dan seterusnya. Banyak orang hafal alfiyah tapi karena nggak pernah dipakai kaidah-kaidah nahwunya, akhirnya ngomongnya masih salah-salah. Baca kitabnya kadang masih mikir-mikir. Kenapa? Karena belum menjadi malakah. Lah pertanyaannya, apakah ilmu di sini yang dimaksud malakah? Enggak, malakah itu nggak ada di kitab, malakah itu ada di diri seorang alim. Yang kita maksud ilmu di sini, ilmu yang ada yang tertulis di kitab-kitab itu. Ma kutiba fis sutur. Maka sudah pasti yang dimaksud bukan idrok dan bukan malakah, tapi yang dimaksud adalah masail. Yang dimaksud apa? Masail. Semua ilmu, bukan hanya ilmu nahwu ya. Ilmu mantik yang di awal saya jelaskan itu, mantik itu apa namanya? Ya, alatun konuniyatun itu kan. Itu ta'rif bil rosem. Ayo bil thamrah bil ghayah. Yang ta'rif bil hadnya lah ilmun yubhatsu fihi, ilmun atau yu'rafu bihi. Ayo al ma'lumat at-tasawwuriyah wal ma'lumat at-tafsiqiyah. Ilmun yubhatsu fihi an al ma'lumat at-tasawwuriyah wal ma'lumat at-tasdiqiyah. Oke. Nah, ilmu di situ yang dimaksud apa? Masail. Ketika disebut ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu fikih, yang disebut apa? Yang disebut ilmu-ilmu di situ. Ya masail-masail yang dibahas dalam kitab tersebut. Masail-masail yang dibahas. Yang disebut ilmu itu. Bukan idrok yang ada di kepala saya atau malakah dan seterusnya, bukan. Tapi apa? Masail. Oke. Lah masail ini nama lainnya adalah mabahith atau al-qawaid al-kulliyah, apa? Qawaid kulliyah. Syuf. Semua ilmu, mau itu fikih dan seterusnya itu pasti membahas masail-masail. Yang masail-masail ini itu harus berupa kaidah-kaidah kulli, bukan qawaid juz, bukan masail-masail juz'i. Bukan masail juz'i tapi harus qawaid kulliyah. Enggak boleh ilmu itu membahas tentang halal juz'i. Juz'i itu hanya sebagai contoh aja boleh. Jadi enggak boleh misalnya ilmu nahwu itu membahas kalau lafaz ja'a zaidun di contoh ini itu rofa. Ja'a itu kalimat fi'il. Setiap kalimat isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum maka dia dihukumi marfu. Di kasus ini Zaid itu rofa, ja'anya adalah kalimat isim. Dan Zaid rofa karena dia amilnya adalah fi'il madhi ja'a yang jatuh sebelumnya. Tidak boleh begitu. Ilmu itu harus membahas kaidah kulli bahwa setiap ada isim, mau isimnya itu Zaidun, mau isimnya itu Amrun, mau isimnya itu harus apa? Kaidah kulli. Dan semua ilmu itu begitu. Ya sama kayak hukum gitu ya. Hukum itu kan harus kaidah kulli. Dalam fikih itu loh. Kalau orang itu sholat, maka di antara syarat sah sholat adalah niat. Kalau orang dalam madzhab Syafi'i, kalau orang sholatnya nggak pakai niat, maka sholatnya tidak sah. Itu kulli. Yang dibahas bukan kalau Zaid sholatnya nggak niat, maka Zaid sholatnya nggak sah. Bukan cuma Zaid. Ini kaidah ini bisa untuk Zaid, Umar, Bakar, dan seterusnya. Harus kulli. Harus apa? Kulli. Harus kulli. Nah, masail nahwu itu juga sama. Dia kulli. Dia apa? Kulli. Dari mana kaidah-kaidah kulli ini didapat? Dari mana kaidah-kaidah kulli ini didapat? Dari mana kaidah kulli didapat? Istiqra' kalam orang Arab. Susah loh. Mengkodifikasi ilmu nahwu itu susah karena dia harus melihat
istiqra kalam-kalamnya orang Arab, kemudian dilihat, oh setiap ada kalimat, pertama dia taksim dulu. Dia membagi macam-macam kalimat ada berapa. Oh ada kalimat itu yang dia tanpa butuh pada kalimat yang lain, dia sudah punya makna dengan sendirinya. Nah, ada kalimat-kalimat yang untuk punya makna harus disandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, kalimat yang punya makna dengan sendiri ini nanti ada dua. Ada kalanya dia itu memiliki menyimpan makna zaman, ada kalanya tidak. Yang punya makna zaman nanti jadinya kalimat fi'il, yang tidak nanti jadinya kalimat isim dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab di istiqra, dikumpulkan kira-kira gitu. Setelah itu diklasifikasi. Ini fi'il, ini isim, ini huruf. Nanti fi'il ada macam-macamnya, isim juga ada macam-macamnya, huruf juga ada macam-macamnya, dan seterusnya. Setelah diklasifikasi, baru dilihat, oh setiap kali ada isim yang dia jatuh setelah kalimat fi'il mabni maklum, maka nanti rofa, nanti diberi istilah, oh dia keadaan ini namanya rofa, terus nanti rofanya itu, kalau rofanya karena dia itu jatuh setelah kalimat fi'il, kita sebut dia fa'il. Kalau rofanya itu karena dia berada di awal permulaan kalimat, fi sodaratil kalam, maka kita sebut sebagai mubtada. Kalau rofanya itu setelah, dan seterusnya. Paham ya? Diistilahkan demikian, lalu dibuat kaidah. Kaidah apa? Kaidah kullinya. Setiap isim yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, maka dia marfu. Setiap fi'il mudhari yang dia tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, maka dia marfu, dan seterusnya. Kaidah-kaidah kulli. Itu yang dibahas dalam ilmu. Nah, kaidah-kaidah kulli ini nanti bisa digunakan untuk kita ilhakkan masail-masail juz'i yang kita baca di kitab-kitab segala macam, kita ilhakkan dengan kaidah-kaidah kulli ini. Itulah fungsinya ilmu. Kita tahu kaidah kullinya, dengan kaidah kulli itu kita terapkan kaidah itu dalam masail-masail juz'iyat. Itu tadi apa? Masa ilmu. Ilmu yang di sini dimaksud apa? Masa yu'rafu bihi. Yu'rafu itu fi'il mudhari dari arafa. Arafa ya'rifu. Apa bedanya arafa dengan alima? Apa bedanya ilmun dengan ma'rifah? Bedanya ilmu dengan ma'rifah itu apa? Mal farqu. Kan tadi kita sudah bahas ilmu itu apa. Sekarang tiba-tiba muncul kata-kata yu'rafu. Yu'rafu ini dari kata-kata arafa. Apa bedanya alima dengan arafa? Secara zahir kayak sama aja. Alima itu mengetahui, arafa juga mengetahui. Yang mengetahui dengannya, masa gitu. Enggak kan, tadi kan ilmu di sini maksudnya masail, itu kan idrok. Oke, mal farqu bainal ilm wal ma'rifah. Ma'rifah di sini bukan isi ma'rifat ya. Ma'rifah di sini al-ma'rifah, pengetahuan. Apa bedanya antara ilmu dengan ma'rifah? Biasanya ilmu itu digunakan untuk menyebut umumnya ya, ghaliban ilmu itu digunakan untuk menyebut masail kulliyah. Tapi kalau ma'rifah digunakan untuk menyebut masail juz'iyah. Ma'rifah digunakan untuk menyebut masail juz'iyah. Maka kita katakan Allah punya sifat namanya ilmu. Allah punya ilmu. Bukan Allah punya ma'rifah. Karena ilmu Allah itu apa? Umum. Bukan berarti Allah nggak mengetahui juz'iyat ya. Nggak, Allah tahu juz'iyat juga. Oke. Secara umum biasanya ilmu itu digunakan untuk menyebut qawaid kulliyah. Kalau ma'rifah digunakan untuk apa? Masail juz'iyah. Nah, maka kita terapkan di sini. Tadi ilmu di sini maknanya masail kulliyah. Yu'rafu di sini kita sebut sebagai masail juz'iyah. Syuf. Maka ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah kulli yang dengan kaidah kulli itu yu'rafu bihi, kita bisa menerapkan masail juz'iyah dengan kaidah kulli tersebut. Misalnya contoh, ada kalimat yang berbunyi Zaidun yadribu Amron. Zaid memukul Amr. Kita pengen tahu, ini kan juz'i kan ini. Ini sudah kalimat juz'i. Bukan kaidah dong ini. Ini kan kalimat juz'i. Zaidun yadribu Amron. Saya pengen tahu yadribu ini kira-kira dia hukumnya apa dalam nahwu? Yadribu juz'i loh. Kalimat juz'i yadribu ini, spesifik yadribu di sini, di dalam contoh ini,
itu kira-kira hukum nahwunya apa? Dia hukumnya secara nahwu apa? Maka pertama-tama kita cari dulu kira-kira yadribu ini diistilahkan apa oleh ulama nahwu. Kita masukkan yadribu ini sebagai maudhu. Jadi yang mau kita bahas, kalimat juz'i yang pengen kita ketahui, kalimat juz'i yang pengen kita ya'rifu, arafna, yang pengen kita ketahui hukumnya, kita jadikan dia maudhu. Mahmulnya apa? Mahmulnya nanti kita masukkan apa yang diistilahkan oleh ulama nahwu terhadap kalimat ini. Kira-kira yadribu itu kalau di ulama nahwu diistilahkan apa misalnya? Oh, dia istilahnya fi'il mudhari', betul? Fi'il mudhari'. Oh, dia fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Berarti kita jadikan tadi istilah ulama nahwu terhadap maudhu ini, kalimat juz ini, kita jadikan sebagai mahmulnya. Mahmulnya apa? Mahmulnya tadi mustalah. Kita mahmulnya lemus mustalahu an-nahwiyin. Gimana bunyinya berarti nanti? Berarti bunyinya adalah yadribu fi'lun mudhari'un tajarrada anin nawasib atau anin nasib wal jazim. Mana maudhu'nya? Mana maudhu'nya? Ini kan qadhiyah. Ada maudhu', ada mahmul. Masih ingat dalam mantik ada maudhu', ada mahmul. Mana maudhu'nya? Yadribu ini maudhu'. Mahmulnya apa nih? Fi'lun mudhari'un tajarrada 'anil nasib wal jazim. Yadribu adalah fi'il mudhari' yang tidak kemasukan amil nasib dan amil jazim. Ada maudhu', ada mahmul. Kemudian setelah itu, jadi kita mau buat kias ini. Ceritanya kita mau buat kias. Kemudian setelah itu, kita datangkan kaidah kulli yang berkaitan dengan fi'il mudhari' tajarrada 'anil nasib wal jazim. Apa itu? Setiap kullu mudhari'in tajarrada 'anil nasib wal jazim fahuwa marfu. Gampangnya kita tulis wa kullu ma kana kadzalik. Wa kullu ma kana kadzalik fahuwa marfu. Maka yadribu di dalam contoh ini fa yadribu fi hadzal mithal marfu'un. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Nahwu adalah ilmu, yakni masail-masail kuliah, kaidah-kaidah kuliah. Yu'rafu bihi, yang dengannya kita mengetahui masail-masail juz'iyah. Jadi ada masail juz'iyah, gitu kan? Ada masail juz'iyah yang pengen kita ketahui hukumnya. Dengan cara apa kita mengetahui hukum masail juz'iyah ini? Kita mengetahui masail juz'iyah ini caranya dengan perantara masail-masail kuliah atau kaidah-kaidah kuliahnya. Contoh praktisnya seperti yang saya katakan tadi, dengan kita membuat kias. Kias muqaddimah sughronya dari mana? Muqaddimah sughronya maudhu'nya diambil dari contoh juz'i, surah juz'i, contoh juz'i yang sedang pengen kita ketahui hukumnya. Kemudian mahmulnya kita ambil dari mana? Mahmulnya kita ambil dari apa mustalah kulli, mustalah yang dibuat oleh para ulama nahwu terkait dengan surah juz'i ini. Kemudian muqaddimah kubronya kita ambil dari mana? Kita ambil dari qawaid kull. Muqaddimah kubronya kita ambil dari qawaid kulli. Jadilah kias yang berbunyi semacam ini. Kemudian dari sini kita tahu hukumnya bahwa yadribu di contoh ini dia marfu. Yadribu di contoh tersebut dia marfu. Itu yang dimaksud dengan apa? Ilmun yu'rafu bihi. Jadi ilmun di sini artinya qawaid kulliyah, yu'rafu bihi. Aywa. Bihi baknya lisababiyah. yakni bisa babihi. Atau juga bisa lil isti'anah. Bihi yakni min ajlihi. Min khilalihi. Ilmu yang dengan sebab ilmu tersebut. Dan ilmunya maknanya qawaid kulliyah. Berarti qawaid kulliyah yang sebab qawaid kulliyah tersebut yu'rafu. Bisa diketahui. Bisa diketahui apa? Ahwalul kalim i'raban wa binaan. Seperti tadi. I'rabnya yadribu itu apa sih? I'rabnya yadribu itu apa? Ahwalnya yadribu itu di i'rab apa dia? Apakah dia rafa, nasab atau jar atau jazm? Dan seterusnya dan seterusnya. Paham nggak ini malu? Paham ya? Kan nanti sampai rumah coba diulang-ulang, coba di apa namanya? Dianalisa. Tapi ingat ya, kita ini tidak membahas tentang, kita ini tidak sedang
kita belum masuk ke masail-masail nahwu, kita bicara tentang nahwu. Bedakan antara membahas masuk di dalam masail nahwu dengan berbicara tentang ilmu nahwu, itu dua hal yang berbeda. Lah yang sering dipelajari di kampus-kampus tentang ilmu-ilmu turos itu bukan masail-masailnya. Tapi yang dipelajari apa? Belajar tentang ilmu tersebut. Misalnya belajar tentang ilmu kalam. Yang dipelajari apa? Bukan masail-masail ilmu kalam yang dipelajari, bukan qawaid-qawaid kuliahnya, tapi yang dipelajari ilmu kalam itu membahas tentang apa, yang mengkodifikasi siapa, kemudian di zaman apa munculnya, apa pentingnya ilmu kalam, apa yang dibahas itu kira-kira mabati asyroh dari yang kira-kira yang dibahas yang sedang kita bahas ini. Mabati asyroh dari satu ilmu. Kalau teman-teman pondok misalnya belajar nahwu, ya langsung yang dipelajari apa? Masail-masailnya. Tapi jarang membahas pengetahuan seputar atau ya seputar pengetahuan seputar ilmu tersebut. Beda antara membahas ilmu dengan membahas tentang ilmu. Membahas tentang ilmu itu berarti kita seperti orang luar yang pengen melihat ilmu tersebut dari luar. Ilmu ini kira-kira dulu wadhu'nya siapa dan seterusnya. Tapi kalau membahas ilmu berarti kita masuk langsung ke masail-masailnya, dan itu yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren itu langsung masuk ke masail-masailnya, langsung masuk ke mu'rab, mabni, dan terus praktek kaidahnya gimana dan seterusnya. Muncul 7 tahapan, muncul 10 permasalahan dan seterusnya. Dan yang bagusnya belajar nahwu itu bagusnya dari situ, maksudnya dari buku-buku penunjang seperti itu. Jangan langsung masuk ke kitab, itu nanti repot. Mafhum ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Seenggaknya kita sudah membahas tentang apa? Definisi al-haddu. Maudhu sudah kita bahas belum? Udah. Maudhu'nya apa? Aywa. Kalimat al-arabiyah. Berarti al-haddu wal maudhu'u sudah kita bahas. Thamrah sudah kita bahas? Sudah. Al-haddu wal maudhu'u thumma thamrah sudah kita bahas. Apa lagi? Wa fadluhu. Keutamaannya apa? Ya keutamaan itu sebenarnya apa yang bisa kamu dapatkan dari seberapa banyak thamrah atau apa tujuan dari ilmu tersebut, setinggi tujuan itulah keutamaannya ada. Jadi semakin tinggi tujuan satu ilmu, semakin tinggi keutamaannya. Semakin banyak fawaidnya, semakin banyak thamrohnya, bahkan semakin langgeng thamrohnya, apalagi thamrohnya di dunia wal akhirah, maka semakin besar juga keutamaannya. Itu fadluhu. Wa nisbatun. Nisbat. Nah, nisbat ini pembahasan yang panjang. Kita perlu tahu nisbat itu, ini nisbat ilmu nahwu dibanding seluruh ilmu-ilmu lainnya, atau nisbat ilmu nahwu dibanding ilmu tertentu. Apa nisbat ilmu nahwu dengan sorof? Apa nisbat ilmu nahwu dengan mantik? Apa nisbat panjang? Tapi misalnya kalau kita mau ringkaskan, khusus dengan ilmu ilmu sorof aja, nisbat antara ilmu nahwu dengan sorof itu tabayun menurut definisi yang ini. Berbeda sama sekali dengan ilmu sorof. Tidak ada masail sorof yang dibahas dalam nahwu, tidak ada masail nahwu yang dibahas dalam sorof. Tapi kalau menurut ulama mutaqaddimin, karena definisi nahwu enggak kayak gini, definisi nahwunya itu gini, mutaqaddimin itu sama, awalnya sama tapi mengganti akhir kalimat, ya roban wa binaan diganti menjadi ifradan wa tarkiban. Ifradan wa tarkiban. Ilmu yang membahas ahwalul kalim ifradan wa tarkiban. Akhirnya ilmu nahwu dan ilmu sorof jadi satu ilmu. Dan semacam itu memang di eranya ulama mutaqaddimin, sorof dan nahwu itu satu kesatuan, satu paket. Tidak dipisah. Baru di eranya mutaakhirin, dan yang masyhur ini yang saya pakai yang mutaakhirin, nahwu dengan sorof itu dipisah. Wal wadhi'nya ilmu nahwu siapa? Nah, ada banyak khilaf, ada yang mengatakan Imam Sayyidina Ali langsung, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali, ada yang mengatakan setelah beliau, Allahu a'lam, tapi yang masyhur memang Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah sahabatnya Sayyidina Ali. Kenapa kok dibuat ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu dikodifikasi karena mereka melihat orang-orang Arab ketika terjadi perluasan Islam, futuhat Islam semakin besar, mulai terjadi percampuran budaya, infiltrasi budaya antara orang Arab dan non-Arab. Ketika terjadi percampuran antara orang Arab dan orang-orang Ajam, akhirnya bahasa mereka pun berubah.
rusak. Nah, orang Ajam itu merusak bahasa Arab. Ya sebenarnya semua infiltrasi budaya itu ada positifnya, ada negatifnya. Ya negatifnya akhirnya merusak budaya-budaya yang lama, tapi juga menambah pengetahuan-pengetahuan baru, memajukan ekonomi, jangan salah. Memajukan ekonomi, ya memperluas Islam juga dan seterusnya. Tapi di antara sisi negatifnya adalah merusak dalam kasus ini merusak bahasa Arab. Sampai akhirnya yang terkena imbasnya itu putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali sendiri. Satu malam ketika cerita ini masyhur, ketika malam-malam melihat bintang-bintang, putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali itu terkejut dengan bintang-bintang. Dia merasa bintang ini indah sekali, bintang di malam ini sangat indah. Maka dia ingin mengungkapkan rasa takjubnya kepada ayahnya. Dia bilang, ya Abah, ma ajmalus samai. Tujuannya pengen bilang, wahai ayahku, betapa indahnya bintang-bintang, atau betapa indahnya langit malam ini. Karena banyak bintang-bintang. Ma ajmalus samai. Tiba-tiba ayahnya jawab, nujumuha. Loh kok jawab? Saya itu bukan sedang istifham, bukan sedang bertanya. Saya itu sedang mengabarkan atau menyampaikan perasaan gembira saya melihat langit-langit. Saya itu sedang takjub pada langit. Ma ajmalus samai. Betapa indahnya langit-langit ini. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, inna lillahi wa inna. Mestinya kamu ngomongnya bukan ma ajmalus samai, tapi apa? Ma ajmalas sama. Betapa indahnya langit. Beda antara ma ta'ajub dengan ma istifham. Irobnya berbeda, maknanya berbeda. Akhirnya beliau ngadu ke Sayyidina Ali, bilang, wahai Amirul Mukminin, ini bahasa Arab sudah rusak. Lah kok bisa? Terus beliau cerita kasus anaknya tadi. Akhirnya Sayyidina Ali bilang, kalau gitu kamu tulis kaidah-kaidah ilmu nahwu. Maka ditulislah al-kalimah imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Itu kalimat yang konon pertama kali ditulis dalam sejarah ilmu nahwu. Dan kalau riwayat ini benar, berarti ilmu nahwu itu ilmu yang pertama kali dikodifikasi dalam sejarah Islam. Karena ilmu hadis dikodifikasinya baru eranya siapa? Imam Malik, atau eranya siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu sudah era tabi'in. Udah era tabi'in, ini era tabi'in banget. Apalagi ilmu kalam mau ditambah zaman belakang lagi eranya Imam Asy'ari dan seterusnya. Fikih dikodifikasinya kapan fikih? Nah, kalau mengatakan Imam Abu Hanifah itu tabi'in atau tabi'in? Tabi'in yang akhir. Karena Imam Abu Hanifah itu nggak ketemu Sayyidina Ali, ketemu dengan, kalau nggak salah, Anas bin Malik, saya lupa. Ketemu dengan sahabat, tapi itu udah tua banget. Jadi ada khilaf apakah Imam Abu Hanifah itu tabi'in atau tabi'in. Ada khilaf. Tapi Abul Aswad Ali betul-betul ketemu dengan Sayyidina Ali. Maka kalau itu benar, cerita itu benar, berarti ilmu nahwu itu ilmu yang pertama kali dikodifikasi. Kalau ilmu balaghah dikodifikasinya di era Abdul Qahir Al-Jurjani, Imam Jurjani rahimahullah. Jauh. Nahwu pertama kali, ilmu tua ini. Nahwu itu ilmu apa? Ilmu tua. Oke. Itu tadi apa? Wadiknya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian walismu, namanya apa? Namanya ilmu nahwu. Atau dari mana sumber dari ilmu nahwu ini? Dari mana tadi? Kalam Arabi. Nah, pertama sebenarnya kalau menurut Imam Ibnu Malik dan diikuti oleh Ibnu Hisham rahimahullah, beliau mengatakan sumber dari ilmu nahwu itu adalah pertama Al-Qur'an dulu. Kemudian hadis, ada khilaf dalam masalah hadis ini. Menurut Imam Ibnu Malik dan Ibnu Hisham, hadis termasuk salah satu sumber apa? Istimdad dari ilmu nahwu. Jadi kita bisa istidlal kaidah-kaidah nahwu lewat Quran atau hadis. Tapi hadisnya harus hadis yang sahih. Kemudian setelah itu kalam Arabi, baik kalam syair maupun kalam nathar. Utamanya syair, kalam syair. Kenapa syair? Karena syair itu adalah kalam-kalam Arabi yang memang disusun dengan atau gampangnya dalam kalam syair itu penuh kaidah, gampangnya gitu. Ada kaidah nahwunya, ada kaidah sorofnya, ada kaidah balaghahnya dan seterusnya. Baru setelah itu apa? Kalam nathar. Jadi dulu kalamnya orang-orang Arab zaman dulu, generasi awal itu, era jahiliyah sampai pertengahan abad kedua. Bukan, pertengahan abad pertama. Ya kan? Pertengahan abad kedua, 150 Hijriah. Abad kedua itu ya. Pertengahan abad kedua itu
orang-orang itu mereka orang Arab ya, orang Arab asli itu ngomongnya masih bil fusha sehari-hari, ngomong sama orang tuanya, ngomong sama temennya, bahkan umpama misuh pun misuh ya fusha. Cara misuh umpama enek misuh fusha apa ucapan mereka. Kalian pernah nonton ini nggak, film Umar nggak? Nah, film Umar yang